game pertama di match yang kedua MTL Season 3 week pertama. Oke, teman-teman kita langsung lihat aja sensasinya nih. Bakalan ngeblend banget pastinya. Tentunya udah ada 3 teman-teman dari area mid lane dari Geek Fam. Di sisi lain di sini kita udah lihat Dylan dan juga Sorizo. Wih, Suka banget sih ini gemoy gitu. Fam. Cuma nanti kalau adanya item satu apa ya? Apa nih armor yang bisa aku lupa deh namanya. Apa tuh? Blood Axe atau apa sih itu? Bloodlust X. Bukan. Apa tuh? Untuk item defense Untuk yang defense. mm, yang yang seluruhnya itu armor aja 90 armor. Oh, kalau itu namanya Coba yang apa? Johnson punya kan? Iya, Nah. aku sampai lupa ya. Bisa mendadak lupa, bisa mendadak amnesia kayak gitu, pusing juga nih Kok kepala ngikut nih. ini virus? Langsung virus ikut, ini. langsung virus kan semuanya. Iya. Sementara untuk kali ini Resboy-nya menemani ke arah Bruno untuk bisa mendapatkan ke arah orange bang. Yes, ini juga kalau kita lihat Simba dan juga Dylan sudah 1v1. Dylan lebih fokus ke area Apa ya? ini apa namanya critnya, apa minionnya juga, tapi first bloodnya sudah berhasil diamankan di area top bottom lane. Wih, di situ tipis banget, harus mundur ke belakang karena Resboy mencoba untuk melakukan backup karena Sinyo tipis banget, akan gak bisa keluar. Wings by Wings sudah dikeluarkan, tapi Howie masih bisa survive dan mundur ke belakang. Hans juga ketika melihat Howie sudah terpoking sedikit demi sedikit langsung maju, langsung memberikan follow up damage yang bagus juga, yang baik. Oke, ini stiker-stikernya udah boleh, udah langsung nongol-nongol ya. Bigeton bravo, tapi ternyata Pulung udah ingat, hore, Blade Armor. Ya ampun. Blade Armor. Ya ampun, dia nanti susah banget. 90 ingatnya. armor ya, Pak? Iya, 90 armor belum lagi. Nantinya kalau ada ya basic attack yang tembakin bisa mantul lagi tuh ya, ada sakit kilo. Nah, itu Cuma dia. tuh Resboy terkena efek dari time bomb, untungnya belum terlalu sakit karena masih di early game, tapi di tempat lain ya Yuzong pun harus meregang nyawa karena udah langsung ditampol dengan bola yang ditendang dari Bruno. Yes, di situ kalau kita juga dari teman-teman Geek Fam sudah mantengin turtle yang pertama, akankah sudah diberikan engagement? Ternyata iya, Sorizo di situ sudah melihat pergerakan, nggak mau membiarkan turtle yang pertama diamankan begitu saja. Gamora langsung memberikan sedikit demi sedikit damage, tapi akankah bisa diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam? Oke, di bagian Oh, belakang wow. ini dia ada Black Dan- Dragon Pomel langsung aja maju ke bagian depan, tapi ternyata Bruno yang berhasil untuk mendapatkan karena turtle yang pertama. Baxiaya pun menjadi korban. Gamora pergi ke sisi yang berbeda karena udah nggak kondusif lagi keadaan, tapi ternyata tadi walah ada stiker-stiker EVOS ya. Yes. Hmm. Ada stiker EVOS di situ tadi. Iya lucu itu ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak Keluarin apa-apa. ya stiker nggak apa-apa, keluarin aja ya. Semuanya aku paling suka stiker Viva RRQ sih. Viva. Viva RRQ. Ya Allah Aduh. suaranya. Ngilu gitu suaranya. Iya. Lucu banget, suka banget sih. Nggak Dia sabar yang untuk lihat. ngomong, mental kita yang goyang di sini Iya. ya. Tapi Resboy di bagian tengah, sementara Oke. untuk Dylan di bagian atas masih stay sendirian aja. Ada Sinyo yang udah langsung hadir. Ini dia dengan kekuatan burung. Sakit banget Aegisnya untuk masih ada. Udah ada time journey juga langsung melindungi pergerakan dari one-one-nya. Yes, benar banget di situ kalau kita lihat Dilannya benar-benar tipis banget. Turunnya agak sedikit lambat, tapi untung masih ada Aegis dari Dilannya, masih bisa regen HP lagi. Dan di sini teman-teman dari Geek Fam juga melakukan follow backup yang sangat baik juga, memukul mundur teman-teman dari Bigetron Bravo ke belakang dan Gagal Apa ya tuh? inisiatnya ya. bener banget. Mereka gagal. tadi padahal tadi udah berapa orang? Udah ada 1, 2, 3 orang tadi ke bagian atas untuk mendapatkan seorang lawan dan inisiat mereka masih gagal. Berarti mereka juga bisa dibilang agak sedikit kehilangan waktu. Mereka harus memperbaiki lagi bagian Yes. momen-momennya. Tapi Gamora di bagian tengah ini bolanya bentar lagi bakal diisi semen karena udah sakit banget. Sementara Resboy di bagian tengah masih bersembunyi di dalam rerumputan. Siapakah yang akan dia colok? Siapakah yang akan dia swap test tuh ya? Iya, di swap test Gatot. Dicolok Pak. Gila, kalau kita lihat dari area bottom lane sendiri di sini udah rame banget, udah ada 4 teman-teman dari Geek Fam yang mencoba untuk melindungi Nerbetur di area bottom. Di sisi lain di area base juga udah ada Gamora, Sinyo dan juga Sorizo yang mencoba untuk melihat skip pergerakan dari Howie dan Sorizo yang dibiarkan untuk tampil, ya pukul-pukul sedikit dulu lah di situ. Basia Shield of Unity sudah dikeluarkan, cuman untuk memukul mundur Howie saja. Ini dia masih santuy lagi. Sementara itu di bagian tengah ataupun di bagian river, turtle-nya udah mulai dicolek-colek. Yes. Hans belum memiliki cukup damage untuk bisa, tapi ternyata turtle-nya again and again diambil oleh Bruno. Kembali dicolong, Resboy udah berhasil tadi mengeluarkan satu maksimum charge-nya, masih miss tapi ternyata langsung disikat habis oleh Yuzong.
Yes, di situ kalau kita lihat Turtle berhasil diamankan, tapi sangat disayangkan sekali satu hero dari teman-teman Bigetron Bravo harus diamankan. Simba dengan leluasa dengan menggunakan Pakuitonya berhasil melihat, oh kayaknya dia denger deh suara aku dia. Iya. Ya, gemoy banget dan di sini kalau kita lihat juga dia ada bottom lane-nya Howie sama Sorizo dan dari tadi masih terus 1v1. Sorizo harus mundur karena HP-nya juga bukan sangat bar lagi tapi sedikit. Tapi ini Howie di bagian bawah juga masih nyaman banget. Tadi kita lihat di jenis yang dimiliki juga nggak terlalu besar karena berhadapan langsung dengan Baxia ya. Yap. Tapi di bagian atas sana nih Dylan ya masih santai untuk melakukan cutting ini ya. Ogo Dylan bisa terus mundur ke belakang, crossbow tank sudah dikeluarkan. Waduh, itu dia crossbow tank Nice. yang kita tunggu dan sekarang ada burungnya malah langsung ditembakin aja. Untung si burung masih bisa pergi, si Parsyanya masih bisa selamat, masih bisa menyelamatkan diri tapi di bagian belakang. Sinyo. Satu hit terakhir, masih ada Regeneration yang dimiliki. Iya ampun. Oh my god, baik sekali Sinyo masih bisa mundur ke belakang padahal kalau kita lihat itu tipis banget. Dan kalau kita lihat juga satu turret di area top lane milik Bigetron Bravo sudah harus dilenyapkan. Hans mencoba untuk mengamankan orange buff-nya dulu. Oke, ini Gamora di bagian tengah. Iya nih coba nih lo makan nih bola. Gue Oh, maksimum nggak charge-nya kena. masih bisa digocek. Yes. Sementara ini dia energy transformation langsung dikeluarkan aja oleh Hans. Hampir aja tercolok dengan dari Sylvana tadi di bagian tengah. Masih santuy lagi. Tapi Soul belumnya coba. Kena ke arah Resboy. Puyeng nyeri-nyeri juga itu ya. Baxia sudah melihat di mana ada pertukaran lane dari Wan yang tadinya ada di bottom, sekarang sudah ada di bottom. Maksimum charge-nya. Orang mau recall, orang mau pulang, malah ditembak sama rudal kayak begitu. Tapi Pakuinto di bagian atas sendirian aja dengan Yes. stack yang penuh. Siap-siap kena uppercut, dagu mulai miring nantinya tuh ya. Dan di sini Sen, kalau kita lihat Wan-Wan-nya benar-benar free push banget, nggak ada hero yang notice kalau Wan-Wan ada di area bawah. Mereka fokus ke area turtle-nya, kan Turtle kali ini berhasil diamankan oleh teman-teman Bigetron Bravo. Dan Wah, itu tadi udah ada reverse time lagi tapi ternyata Matildanya malah tertinggal sendirian ataupun kok terlalu berani maju. Tapi ada flame shot yang dikeluarkan. Time journey Triple juga. kill. Hansnya terkena efek dari Pedro Ice Ring, Murahnya sakit Dan, banget. oh my god. Wow, ini dia bahaya dari Kimi apabila dikejar dengan jarak seperti itu. Satu hit terakhir tapi Kiminya lah yang berhasil untuk mendapatkan ke arah Bruno. Yes, bener banget Maniac gagal didapatkan oleh Bruno-nya dan di sisi lain Bigetron Bravo mengalami pressure yang signifikan juga di mana Yep. satu turret lagi di area bottom sudah diambil. Wan-Wan-nya benar-benar free banget. Wah. Gak ada yang menotis pergerakan dari Dylan-nya sendiri ya. Iya benar-benar Dylan-nya ya udah slow farming sendiri. Nah ini dia bagaimana replay yang udah kita lihat tadi. Emang Gamora udah free hit banget di belakang belum lagi ada flame shot. Cuman energi transformation tadi yang sempat dikeluarkan itu sakit banget loh Pedro Ice Ring ini dia. Satu hit terakhir dengan jarak seperti itu energi transformation diaktifin. Damage per secondnya jauh lebih gede Kimi daripada Bruno itu sendiri. Yap, dan mau nggak mau Bruno-nya harus tumbang karena tadi juga mungkin dia udah gemes ya. Harusnya gue dapet Maniac nih tadi tapi Iya. akhirnya nggak Malah ke jadi. shutdown. Kasarnya Wow. dari kekuatannya Kimi ya yang menggunakan basic attack yang bisa dicampur dengan skill gitu yang membuat dia punya sedikit keuntungan dibandingkan dengan Bruno yang lagi belum punya item yang cukup. Seperti Berserker Fury. Waduh, nah itu hampir aja kecolok lagi. Tapi di bagian tengah masih bisa digocek. Hans udah level 13 sementara dari Bruno masih level 12 tertinggal satu level. Yes, di sini kalau kita lihat permainan Hans di game sebelumnya juga di match sebelumnya juga benar-benar memukau banget dan ini harusnya ada respect baiting juga sih di game kedua karena memang Hansnya harus diperhatikan mulai clearing minion lagi, mulai setup minion, mulai setup strategi lagi. Simba benar-benar sakit banget. Dread Ice Tag dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman dari Geek Fam. Iya ampun maksimum charge-nya tadi sepertinya akan mau mengejar ke arah apa ya? Pakuito, tapi Pakuito ternyata tadi. Pakuito masih sempat untuk melakukan recall dan maksimum charge-nya juga agak terlalu ke kanan bukan ke kiri. Ini dia item-item. Nah, cuma kalau kita lihat dari item ya, nih Bruno sebenarnya udah beberapa langkah lagi untuk bisa dibilang cocok masuk ke war. Ya, dengan sudah ada Berserker Fury tinggal ada Endless Battle tambahan True Damage. Sementara kalau kita lihat dari Kiminya udah punya Blade of Despair, udah punya Glowing One yang dimana dia sudah mulai stabil untuk serangan fisikalnya dan juga magical damage-nya. Jadi harus berhati-hati ekstra BTR di sini karena Kiminya jadi harus punya fokus lebih. Selamat pun dibanding dari yang Kimi ada efek bakaran yang dia tinggalkan. Iya. Yang kita lihat aja apakah yang dipilih oleh Kimi dengan menggunakan Gloyon itu akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Tapi untuk sekarang
Timnya mau pergi ke arah mana? Divine Glaive sepertinya ini. Tapi kembali tercolok untuk air liur di bagian tengah. Matildanya pun harus mundur kembali. Iya, di sini juga kalau kita lihat teman-teman dari Geek Fam juga udah memantau pergerakan dari Lord harus di poking atau enggak, belum mendapat timingnya. Dylan mencoba untuk clearing minion dulu dari top lane karena di situ dia tahu ada Pakuit yang mencoba untuk melakukan split push. Dan di sini kalau kita lihat Arliur mencoba untuk mencuri orange buff tapi Yap. masih bisa diamankan oleh Gamora. Fedred Ice Strike sudah dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman Rob Geek Fam tentunya. Masih santuy aja. Fedra Mhm. Strike-nya tadi walaupun udah ada beberapa hit yang berhasil dikirimkan. Sementara itu di bagian atas. Yes. Udah ada sebuah initiate yang dilakukan tapi Howie-nya belum berhasil untuk mengirimkan satu Dragon Tail mengenai ke arah player lawan. Iya benar-benar di sini Bigetron berapa harus memikirkan strategi yang luar biasa karena sudah ada Fraser yang benar-benar Gimana keras ya? banget Iya. dari teman-teman Geek Fam dan di situ Lordnya benar-benar tipis banget. Sorry, Zo apakah bisa mengamankan Lordnya? Black Dragon tetap dikeluarkan. Diusir mundur dengan ada Buset Black Dragon lagi. baik banget. Sementara ada reverse time dikejar lagi oleh Hanli dan di tempat lainnya satu hit tadi Airborne. sakit banget. Dragon Tail-nya namun masih berhasil kabur dari Sylvana. Terbuka lebar untuk Lord kali ini tapi di bagian tengah, di bagian mid lane-nya berhasil diamankan ke arah turret-nya. Yes, bener banget teman-teman dari Geek Fam sudah bermain cukup objektif di mana dia udah berhasil fokus ke area turret dan juga Yep. bisa mengamankan Lord dengan leluasa tanpa adanya kontes karena Buset. Waduh, tuh coba lihat tuh damage-nya. ya Ya ampun. sakit banget damage yang sudah karena kalau kita lihat juga dari Han sendiri udah level 15. Tadi juga udah jadi Holy Crystal. Tinggal wah, Waduh ini mau konsentrasi energi lagi. Mhm. Nggak tahu antara konsentrasi energi ataupun Ice Queen One digunakan. Kalau sempat Ice Queen One, ya males dah orang tuh ya. Mau Mungkin jalan, lemot lagi mau gitu lari dia nggak ya. bisa, ke slow. Tapi Mhm. kita nggak tahu antara konsentrasi energi ataupun ya Ice Queen One ataupun mungkin NOD. Lebih Wow. cocok S Queen One sih kalau menurut aku Kak. Kalau concentrated energy kayaknya kurang cocok deh di war yang seperti ini ya. Karena sudah sekalinya mendekat seorang Kimi mungkin tidak akan bisa menghindari kekuatan dari Pakuito ataupun shreddingan atau tackle-an seorang Bruno. Wah itu dia. Waduh. Orange buff-nya berhasil diambil di bagian tengah juga mereka seperti akan mendapatkan satu inner turret di bottom lane-nya. Lord pun perlahan akan langsung menabrak ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh Bigetron Bravo. Sementara itu sakit banget maksimum sakit charge-nya. banget. Ini dia basic attack langsung dikeluarkan oleh Han. Federasi di bagian belakang langsung nge-backup aja. Sementara itu inhibitor turret udah mulai langsung dihancurkan. Mundur untuk Dragon Tail-nya. Berhasil mendapatkan ke arah Sylvana. Udah ada satu juga tadi time Juni langsung dikeluarkan dengan sangat-sangat tepat sekali. Hansya masih bisa kabur ke bagian belakang, masih selamat. Maksimum charge-nya langsung ditembakin. Nggak kena Bruno-nya, masih bisa selamat. Oh my god, di situ kalau kita lihat tadi Hansnya benar-benar tipis banget untuk revitalize yang dikeluarkan oleh Baxianya pas banget sehingga bisa memukul mundur teman-teman dari Geek Fam yang sudah memberikan pressure yang signifikan juga ke arah teman-teman Bigetron Bravo. Iya, itu dia apabila ada Parsha dan ada Yuzong di tim lawan, ini menjadi sebuah plus minus untuk Parsha itu sendiri. Yes. Parsha bisa memberikan damage padahal dia berada di posisi paling belakang. Hanya saja Mhm. posisinya bisa langsung ditabrak dengan adanya Yuzong menggunakan Black Dragon Form, dia bisa langsung nabrak karena kan kalau Parsha kecolek dikit aja kan ke-cancel Cancel, untuk ya. Odet ya. ultimate-nya. Iya. Dan Choji melihat di mana Bigetron Bravo sendiri sudah tertekan. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Bigetron Bravo untuk kembalikan keadaannya? Sebenarnya kalau menurut aku gini, Cipi. Ini kan kalau dilihat ya Geek Fam sebenarnya kan hero-nya ada Yuzong, Ya. tapi kan kurang ada tank ya kan. Menurut aku mendingan sabar dulu tunggu momen yang tepat sampai core-nya Ya. hilang. Wow, seperti ini akan langsung dilakukan Black Dragon Form akan landing kemana sakit banget. Ya ampun, tapi ternyata Winter Trenchant dilakukan di pop up dengan waktu yang tepat. Sementara untuk Hans terkena efek dari flame shot, sakit banget, maksimum charge-nya akan segera dikeluarkan. Terkena satu area tapi ternyata tidak karena maksimum charge-nya agak terlalu ke belakang. Oh my god, teman-teman Bigetron Bravo benar-benar terkena mental breakdance karena diberikan praise yang cukup besar banget dari teman-teman Geek Fam di sini. Dan Bigetron Bravo sendiri benar-benar harus men-set up lagi strateginya. Di situ Fredred Ice Strike-nya juga berhasil diamankan dengan oleh Sinyo. Iya, Wow, orange wow, buff-nya wow. diambil gitu ya. Nggak apa-apa, ini masih ada purple buff yang langsung diambil oleh Geek Farm Junior yaitu Hans. Ini udah masuk menit ke-14. Harusnya Lord yang nanti muncul pun akan semakin kuat lagi Yap. dan akan yang berhasil udah di-enhance. Akan menjadi sebuah kerugian lagi untuk Bigetron Bravo apabila mereka tidak berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Tapi kalau menurut aku Pak Pulung ya, ngelihat kondisi seperti ini sih, BTR tuh udah terpojok banget. Sedangkan kalau kita lihat dari Geek Fam, dia kalau dilihat ya,
Satu-satunya atau dua sih, dua hero yang benar-benar bisa nahan damage yang dimasukkan dari BTR itu cuma Digi dan juga Yuzong. Ya kan, kalau misalkan Kimi, One ataupun Matilda terkena damage dari BTR itu bakalan menurut aku ya bakal bahaya banget. Jadi sebenarnya kalau untuk apa yang mesti dilakukan sama BTR agar bisa memenangkan game kali ini, mending hati-hati. Hati-hati dan kalkulasikan arah Yuzong mau kemana, Digi lagi mengeluarkan reverse temp atau enggak, dan menuju ke paling terakhir yang ada di belakangnya itu Kimi ataupun One. Bisa dengan menggunakan Baxia dan loncat ataupun Varsha yang ada di belakang. Kalaupun emang ada Yuzong yang nabrak, ya sudah. Itu adalah momen kita masuk. Iya, sementara itu tadi kalau kita lihat itemnya itu udah bahaya banget dari Kimi, di mana dia memiliki Ice Cane One, dia memiliki Blood Wings juga, dia memiliki Holy Crystal juga. Ampun-ampunan sih ini magical damage-nya karena BOD tadi udah dijual juga, berarti nggak akan ada physical attack yang langsung dikeluarkan oleh Hans, dia akan langsung berfokus untuk mengeluarkan magical damage-nya. Yap, yang harus perlu diperhatikan oleh teman-teman GFM aja bagaimana caranya Hans untuk mengatur positioningnya agar tidak terculik oleh teman-teman dari Bigetron Bravo. Lagi-lagi Lord yang kedua sudah mulai di-poking sedikit demi sedikit oleh teman-teman Bigetron Bravo. Tuh kebakar, coba lihat Lordnya tuh, baju Lordnya kebakar tuh gara-gara blowing one tuh, ya Allah. Oh Nih, my god. ini di PHP-in lagi nggak nih? Udah diajak jauh, udah diajak Dikit makan lagi. sakit parah. Ada flame shot tadi yang dikeluarkan, tapi ternyata Tamjuni juga udah langsung dikeluarkan begitu aja. Matildanya, Sylvananya down. Namun di tempat lainnya ada Varsha yang langsung tersudut begitu aja karena udah mengeluarkan Feather Ice Strike. Tapi Simba mau pergi kemana? Ada Simbanya juga. Tapi Gamora juga langsung berlari aja mencoba untuk menggocek, mensliding, untungnya Simba tidak terkena sliding dan terbuat Gamora sakit parah. Itu apa damage-nya? Kimi, ya ampun, dan mungkin aja nanti di saat kita ngereng udah ada Kimi nih. Wah, bisa jadi dah teman-teman kan. Udah terdengar nih suara-suaranya, dan sekarang kita akan terbang langsung menuju ke Land of Dawn. Let's go. Iya, ini dia match yang kedua, game yang ketiga antara Bigetron Bravo melawan Geek Fam Junior. Kita langsung lihat aja sensasi dari kedua tim. Di sini udah ada Sorizo, ada Howie juga. Masih mencoba untuk clearing minion dulu di area early-nya. Belum ada pergerakan juga dari teman-teman yang signifikan. Tuh, hampir aja ejectornya tadi kan, karena baru awal, masih pagi, masih early game. Hanya saja 3 player dari Geek juga udah jalan bersamaan, udah ada 1 time bomb juga, tapi Resboy-nya masih pede banget sendirian di bagian depan. Sedikit lagi SP-nya, Trisa 2 bar lagi payungnya, dan ejectornya berhasil di awal-awal. Nice untuk Rupture-nya, di mana ejectornya benar-benar on point banget dan harus menumbangkan satu hero dari teman-teman Geek Fam Junior. Ini dia. Sorizo ngedes lagi, masih level 1 untuk Hansnya. Akankah langsung diterusin? Masih ada execute yang dia milikin. Buset dah. Kesian, itu mau farming ke arah orange buff-nya tapi malah digangguin. Ya ampun, Isansin benar-benar nggak ada yang nemenin ya, karena mungkin untuk damage-nya di awal-awal ya mumpuni lah gitu, enggak seperti bisa dibilang one kalau di awal-awal. Buset dah pak. Berat ya. Berat banget, bukan Beban berat. hidup itu. Berat. Kuatan one di early game. Berat aja enggak berat banget gitu. Gitu pak. Gitu, dan di sini kalau kita lihat Rupture-nya mencoba untuk sembunyi di area bos, melihat pergerakan dari Howie yang mencoba untuk clearing minion melawan dengan Simba. Di sisi lain Sinyo ketika melihat sudah ada gold buff juga nggak mau mengambil, berpikir lama, langsung diamankan begitu saja, dikira ya. Nah, ditahan dulu Arapti Perry-nya, ditahan karena dia mau pindah lagi ke tempat yang berbeda, tapi sepertinya stuck-nya akan menghilang ya karena jaraknya lumayan sih, lumayan jauh. Di bagian tengahan juga udah level 4, Battle Mirror Image lagi ke bagian belakang. Sementara untuk Rupture dan di bagian bawah sana, Howie memaksakan keadaan, tertarik dengan adanya satu reverse time. Bisakah dia bertahan karena sekarang Elisnya langsung maju ke bagian depan, belum lagi ada blazing duet. Dibabat habis, naganya pun dipulangkan langsung menuju ke base-nya. Iya, backup yang cukup baik dari teman-teman Bigetron Bravo. Di sini kalau kita lihat turtle yang pertama sudah muncul, langsung diamankan. Rupture yang sudah melihat pergerakan nggak mau diam aja, mencoba untuk masuk ke dalam pertarungan, tapi masih belum ada. Dia dikit lagi dan Alekto final blow-nya, dan juga tadi udah ada satu Phantom Slash, nggak ada yang kena. Mereka pun kembali lagi ke lane-nya masing-masing.
Yap, di situ juga dari teman-teman Bigatron Bravo lebih objektif karena turtle-nya nggak mau melakukan tip fight, tapi di sisi lain Simba sudah mendapatkan pressure. Raptornya. Ditabrak langsung. Udah ada lagi satu ejector, bagus banget berhasil mendapatkan Alice. Siap, Alice di mana 1 lawan 3 ini cukup berat bagi Alice yang digunakan oleh Simba, dan mau nggak mau Simba harus hilang dari line of down, dan Hans dan juga Howie dengan sangat luasa bisa melakukan poking ke arah turret di area bottom. Waduh, itu di bagian bawah enak banget tuh ya. Ya ngejar dulu insentif, tapi ternyata untuk sekarang udah ada satu blazing duet lagi. Hanya saja damage-nya belum begitu berarti, tapi payung tadi juga dilemparkan juga, tapi Cyclops di bagian atas masih santuy aja, planet attack-nya belum dikeluarkan di bagian bawah. Udah ada satu pergerakan yang dilakukan oleh Alice. Black Dragon Form langsung dikeluarkan begitu aja. Akankah dia mau masuk ke dalam? Tapi tidak sepertinya. Untuk Howie muter aja dan dia melakukan recall. Yes, Hans lebih objektif karena turretnya, tapi sayang sekali udah ada minion. Dylan dipukul mundur oleh seorang Race Boy. Mountain Shaker dikeluarkan untuk mukul mundur teman-teman dari Bigatron Bravo. Wow, Alektonya terkena. Untungnya tadi dari Dylan masih bisa mengelak. Hanya saja untuk Liur pun kembali hadir. Hanya saja ada keterlambatan yang dilakukan. Ruptur masih slow bersembunyi di dalam rumputan. Terlihat sini Benedettanya. Nah lo, ejector kali ini mau kemana deh? Dilempar lagi, untungnya dia masih bisa selamat. Oh my god, tipis banget. Sorry Zo, benar-benar tipis banget dan harus mundur ke belakang Ruptur. Lihat dulu pergerakannya, apakah ada teman-teman dari Geek, ternyata Yep. enggak. Wah. Masih mencoba untuk setup lagi. Kalau kita lihat di sini Hansnya yang tadi mencoba untuk cukup jauh juga untuk mengambil part orange buff-nya karena dia tadi ada di bottom, akhirnya bisa ngambil red buff di sini juga. Kalau kita lihat, Wah, itu udah dari first time lagi, ternyata Ruptur. ini blazing duetnya langsung dikeluarkan aja. Mendapatkan langsung ke arah Rupturnya. Sementara untuk Ruptur sendiri kan damage-nya masih geli-geli ahai ya Iya. gitu ya. Belum bisa gitu ya, belum lagi dia terjebak. Sementara itu udah satu jet kundo tadi, bagus banget. Akankah? Wow, dipaksakan Howie, ternyata oleh yes. Howie. 3 player loh di situ. Howie ternyata dia ya masih mau berusaha hilang. yes, benar banget. Howie tadi tipis banget. Di situ kalau kita lihat, ya Sansin mau coba untuk masuk tapi nggak memungkinkan juga, nggak mau ngambil keputusan yang gegabah. Akhirnya milih untuk mundur di sini. Turtle yang kedua Yep. diamankan oleh teman-teman dari Bigatron Bravo. Weh. Hampir Tuh, aja. tipis. Begitu tuh. Begitu Meresahkan ya, memang Moms. meresahkan. Planet attack-nya kali ini langsung aja dikeluarkan tapi masih belum Oh, berasal. Dylan tipis banget tapi masih bisa mundur ke belakang. Oh my god. Sama-sama tipis. Race Boy dilemparin langsung untuk lockdown, tapi ternyata di bagian tengah udah ada satu orang yang berhasil diamankan dan itu adalah Cloud. Gamora bahkan menjadi korban untuk kali ini. Wah, kehilangan backupan beserta Sinyo tadi ya. Yes, Sinyo langsung melihat tipis banget, nggak mau mundur, langsung dimajuin ke depan. Di sisi lain Simba benar-benar dapat Wih, pressure nah lo banget di disabet area punggung. bawah. Ayo mau Sakit kemana? banget. Ya ampun, mau kemana mau kabur, untungnya masih bisa kabur dia. Race Boy pun mengejar ke arah Hansnya, boom, tadi udah ada efek-efek yang tercipta. Tapi untuk Yuzong pulang mau main futsal dulu deh ya. Bener banget. Di sini kalau kita lihat Simbanya benar-benar dapat pressure banget ya dari 3 hero dari teman-teman Geek Fam. Race Boy melihat adanya pressure dari teman-teman Geek Fam langsung Yep. membackup. Di sisi lain Sinyo juga di situ langsung membackup setelah turretnya sudah berhasil dihancurkan, langsung pindah ke arah lane lagi, roaming lagi, Ini inovasi jungle lagi. Keren sih, Geek Farm di awal-awal mereka ditekan loh. Bahkan tadi ada keterlambatan untuk Hans melakukan farmingan. Tapi ternyata untuk objektifnya kita lihat aja. Yes. Middle turret tumbang, bottom tumbang juga. Di atas didorong dikit ya tumbang lah gitu ya. Tapi kalau gue lihat ya Pak Bulung ya, dari game yang satu dan kedua, gue ngerasain sesuatu yang berbeda dari game Apa ketiga itu? ini. Dari game ketiga ini, dari kedua belah pihak nih benar-benar kelihatan hati-hati banget. Iya pasti. Nggak mau nge-rush banget, nggak mau ngambil resiko control tinggi banget. Kelihatan dari killnya di menit ke-7 aja ini masih 4-4. Kalau di game pertama, game kedua kan udah sampai 10, sampai udah nyentuh 11 tadi kan. Makanya oke, dari kedua belah tim ini benar-benar seimbang sih. kalau Iya, mereka Yes, lebih balance. mengefisienkan war-war yang akan mereka Yes. lakukan ya. Dan di sini teman-teman dari kedua tim bermain cukup objektif, nggak mau melakukan tim fight yang signifikan juga, mencoba untuk mengamankan turtle yang ketiga. Sinyo di situ, Mountain Shaker juga sudah dikeluarkan. Yap, masih mau melakukan, tapi Alekta final ball-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada jalan tol yang mengeluarkan pedang-pedang yang begitu menyakitkan. Tapi ada satu blazing duet yang merubah segalanya. Yi Sansin pun menjadi korban, bahkan Yuzong yang gak bisa melakukan banyak hal menghilang sudah. Yuzong pun harus
menghilang dari Land of Dawn. Yes, di sini kalau kita lihat Geek mendapatkan kerugian di mana Hans dengan output damage terbesarnya harus hilang, tapi satu teman dari Sinyo harus Iya. terculik. Ini Digi juga di tempat lainnya berhasil diamankan oleh Cyclops. Sementara planet Earth langsung dikeluarkan begitu aja. Way of Dragon. Yang penting freestyle dulu, bos. Wow. Hasilnya gagal nggak masalah. Yang penting freestyle dulu, bos. Iya. Boleh. Benar-benar tipis banget langsung melakukan Way of Dragon karena yang salah ya. Jadinya kena damage Tara dan harus tumbang. Oh my god. Enggak apa-apa ya, yang penting Nggak tadi udah apa-apa. berhasil gitu. Yes. Nggak apa-apa. Ya paling diomelin coach lah ya. Ada satu antivirus juga untuk Resboy untuk saat ini. Iya. Resboy boleh-boleh kamu. Jadi bagian atas sana Yuzong pun udah beralih langsung menuju ke bagian top lane. Karena di bagian bottom lane tadi langsung bertukar posisi aja. Cyclops yang berada di bawah. Yes. Tapi untuk Isan Sin masih melakukan farmingan. Karena untuk sekarang Blade of Despair juga udah berhasil diamankan. Ada satu gold buff yang udah terlihat. 3 player ada di bottom lane. Bahkan Alice pun masih ragu-ragu untuk bisa masuk ke dalam kerumunan 3 player ini. Benar sekali. Di sini kalau kita turtle, udah weh, berganti hehe. ke arah Lordnya. Ini dia, ejector udah akan langsung dikeluarkan begitu Resboy. aja, sakit banget, tapi udah ada time journey juga. Sementara itu satu player Dylan pun udah nggak bisa lagi, 2 orang mendapatkan begitu banyak damage hingga Yes. menyebabkan sedikit aja HP yang mereka sisakan. Tipis banget tadi kalau kita lihat Resboy-nya masih bisa survive, masih bisa mundur ke belakang. Tidak ada satu hero pun yang tumbang, tapi Air Liur sudah mendapatkan memberikan damage ke arah Sorizo, Yap. tapi Sorizo masih bisa mundur. Kembali men-setup strategi dari kedua tim Howie, mencoba untuk memutus tapi ternyata tidak. Tidak gagal ternyata karena tadi soul gripnya juga masih ini ya, masih miss lah gitu untuk bisa langsung kena ke arah Benedettanya. Iya, kalau kita lihat dari tampilan Bigatron Bravo udah berada di area Lord, udah mencoba untuk mempoking sedikit demi sedikit. Moonlight Chopper dikeluarkan untuk melihat pergerakan dari Bigatron Bravo sedikit lagi nih. Apakah akan menjadi Ini NOD-nya Ya. udah jadi dan ternyata Oh my God. Lordnya berhasil diambil oleh Gigfam Junior. Dylan-nya benar-benar engkau adalah pilihan yang tepat untuk milih anak-anak. Bagus banget. well played. Mendadak Cyclops-nya hadir langsung bisa mencolong ke arah Lord yang udah dicicil-cicil, yang udah disikat habis dari awal oleh Cloud-nya, tapi ternyata menjadi milik Dylan. Ini karena ini God. bisa ngubah game loh guys. Yes. Dari satu lore ini bisa ngubah game banget ya kan. Dengan ada aja pasti tower yang terdorong dan sekarang Iya. udah mau war lagi seperti Pak Pulu. Oke, Oh my udah ada God. satu tadi reverse time gak masalah Resboy. karena sebelumnya udah ada ejector yang dia keluarkan. Sementara itu keluar lagi Resboy-nya mau kemana, dia mau dikejar habis-habisan. Senpo. Menghilang sudah nggak kuat lagi, konsentrasi energi pun kali ini dimiliki oleh Dylan. Di bagian tengah Lordnya akan segera nubruk ke arah inhibitor turretnya. Tapi Alekto Yes. final blow-nya keluar sebentar, masuk lagi ke pekara rumah. Udah nggak kondusif nih ya. Bener banget. Dan tadi kalau kita lihat juga Sanpo-nya tidak objektif untuk Resboy untuk melakukan survive dan harus tumbang di area mid lane. Setup-nya coba lihat 4 orang. loh. Satu Berat skill banget. dari Cyclops bisa ngubah lajur permainan Yes. dengan drastis. Yang tadinya Geekfam ini ketinggalan sekitar 1.500 atau 1.200 gol, sekarang udah mengejar. BTR justru unggul di 500 gold. Buset, 500.000 Salah, gol gimana maaf tuh ya? Kebanyakan ribunya tadi. Iya, bisa jajanin item temen itu ya. Lu kurang item apaan cuy gitu. Dan Ntar Iya, beliin. Udah terbukti kan, dari top lane tadi masih ada 2, sekarang tinggal 1. Dan di bottom masih penuh emang, dan di middle lane tinggal 1. Ini bakal jadi opportunity yang bagus banget untuk Geekfam merubah jalur permainan di tangan mereka. Iya, belum lagi Sansinnya sekarang udah punya WON. Dia pasti akan semakin ngocol lagi nih, semakin pede lagi nih Benar nantinya. sekali. Blazing duet apa itu? Wah, saya punya WON. WON masa? Ini langsung aja di bagian atas sana. Udah ada pertempuran nih di bottom lane juga. Sementara untuk Simbanya dikeroyok, tapi ini gimana ya, enak banget loh nyedotnya. 1, 2, 3, 4, 5 orang ngejar ke arah Elis. Masih bisa tahan, udah ada Winter Trencher langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Elisnya pun udah nggak kuat lagi, beberapa source skill juga udah langsung dikeluarkan. Yes. Tapi seperti tadi, Oh my God, sakit banget Resboy. Resboy-nya masuk sebentar, keluar udah bonyok banget tulang punggung yang mulai retak. Wah, Tapi ini dia, itu blazing final duetnya blow. sakit banget, berhasil untuk mendapatkan ke arah 2 orang.
Yes, di situ tadi duet combo yang sangat baik juga antara Sorizo dan juga Gamora, di mana Blazing Duet dikeluarkan bersama dengan Alecto Final Ball harus menumbangkan dua pemain dari teman-teman Geek Fam. Oh my god, yang tadinya kembali memberikan pressure yang Iya. luar biasa ke arah teman-teman Geek Fam. Benar, Luar masalahnya biasa tadi di sekali saat sih. 5 player Ya. ngejar Elis, ini source skillnya udah pada dipakai semua gitu. Jadi beberapa player BTR masuk ya enak aja gini, pastinya lagi cooldown. Ini akan menjadi kesempatan kita untuk bisa ngebabat balik gitu. Iya benar banget, Geek Fam harus benar-benar berpikir keras untuk dapat kembali mengembalikan keadaannya di Yap. menit-menit seperti ini. Udah mau masuk ke area late game juga, di mana Lord yang kedua akan tampil dalam waktu 39 detik lagi. Oke, time bombnya pun langsung nabrak ke arah minion-minion yang masih kecil nih pun kalau di bagian belakang sana masih, ya ini becak dayung kan ya. Iya ntar kalau udah perlu udah gede-gede, wah baru becak motor. Tapi kalau dilihat dari item, mungkin alasan kenapa si Elis ini di 5 lawan 1 ya. Coba dilihat itemnya. Clock di sini sudah ada, Enhancer Talisman sudah ada ya kan, Winter Trunk kan sudah ada. Ini udah jadi kandidat yang cocok sekali untuk memberikan damage yang besar dengan spam atau skill durasi yang panjang. Iya, tapi ada Daily Blade juga udah dimiliki oleh Yuzong, pastinya ini akan sangat membantu sekali dalam team fight nantinya. Sementara itu, wow, Wave Dragon-nya udah ada Blazing Duet juga. Hanya untuk ruptur seorang diri. Yes, tadi Bloodout-nya juga datang dengan tepat waktu dan Mountain Choco dikeluarkan untuk melihat pergerakan dari teman-teman Bigetron. Ini Yap. akan membuka vision yang sangat besar untuk teman-teman dari Bigetron Brabant sendiri, di mana Lord yang kedua berhasil diamankan tanpa adanya kontes di situ di area topnya. Ini enak banget sih, Ya. tanpa kontes ya harusnya CPU. Karena di bagian atas sana udah ada gangguan juga dari Mantap. Benedetanya. Alecto Oh, final sakit blow-nya. banget. Satu orang ngacang-ngacang 4 Yes. orang, buset dah. Bang, ngapain di atas sana Bang? Emang benar-benar ngebaying time agar teman-temannya bisa mendapatkan Benar ke arah sekali. Lordnya. Oh my god, bagus juga pergerakan dari teman-teman dari Sorizo mencoba untuk mengalihkan penglihatan dari teman-teman Geek yang nggak tahu ternyata dari Bigetron Bravo sudah mengamankan Lord yang kedua. Nih udah mulai stiker semua. Sok atuh main stiker semuanya ya. Kalau FIFA gimana suaranya kalau RRQ? Gimana? Kenapa ketahuan? Gimana tuh coba suaranya kalau FIFA RRQ? Iya, nanti aja kita langsung lihat aja di area mid lane-nya. Sinyum coba untuk poking sedikit demi sedikit ke area Tarat di area mid lane-nya, tapi kayaknya harus hancur. Harus hancur. Ini Yes. dia Inatarannya berhasil dilumpuhkan di bagian atas sana. Lordnya akan Oh, ngangkat oh. kaki. Ini bentar lagi kaki diangkat mau nabrak nih ya. Siap-siap. Iya. Let's go. Buset dia standing sampai depan. Boleh. Boleh. Freestyle dulu bos sampai ke Lord-Lordnya. Sementara itu Lord di bagian atas sana masih dicuekin aja oleh player-player dari Bigetron Bravo. Walaupun Lordnya harus digebukin oleh pemain Geek Farm Junior. Iya, dia lebih Wow. objektif, tapi Time Journey sudah dikeluarkan untuk menyelamatkan Black Dragon from dari Howie, juga sudah dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman dari Bigetron Bravo. Bagus banget karena mereka Yes. berhasil mendapatkan Gamora di awal-awal. Sementara untuk Benedetta-nya ngejar ke bagian Sorizo. belakang. Yisan Sin-nya bisa selamat tapi untuk sekali ini masih bisa kabur lagi. Hanya saja Ruptur melemparkan dengan ejektornya, dikejar lagi dengan ada Simba Aum ya. Itu dia lockdownnya masih bisa dielak dengan adanya. Tadi lockdown bukan ya, tapi untuk kali ini. Yo. What? Yisan Sin-nya kembali terkena. Oh. Mendapatkan sebuah efek kejutan. Sementara itu udah ada lagi Elisnya nyedot terus bos. Sedot terus bos. Ini Double dia. kill. Cyclops-nya nggak kuat lagi. Elisnya pun dikeroyok oleh 3 orang. Benedetta yang maju di bagian belakang. Mundur Tersisa sudah. Sorizo harus Iya. mundur ke belakang sih, ini benar-benar gokil banget permainan dari kedua tim. Mereka sama-sama kuat, sama-sama memberikan pressure yang Sama-sama signifikan. Yap. Iya. Sama-sama ketat banget, dari Gold juga nggak berbeda jauh ya kan, walaupun dari sisi tower emang dari BTR lebih unggul ya, karena Geek tinggal 1 tower ya. Tapi kalau kita lihat dari item di sini, kita lihat WON udah siap dong, seorang Cloud dong, Iya. ya kan. Ada Golden Staff juga, DHS udah siap juga, ditambah Athena Shield untuk menahan damage yang diberikan dari Cyclops dan juga Kagura, yang dimana otomatis dia bisa lebih lama mengeluarkan Blazing Duetnya tanpa mengkhawatirkan HP-nya. Dan ini harus gimana ya, Yisun Sin, kejarlah Cloud. Waduh. Hati-hati ya. Susah sih Cloud kalau mau dikejar sama Yisan Sin. Kalau untuk Cloud bisa ngejar Yisan Sin. Iya, gampang. Cuman kalau Yisan Sin sulit. gitu. iya. Belum Itu lagi kalau problemnya. dia naik skuter metiknya itu kan. Aduh. Ya lo momen-momen di mana Simba mengalami tekanan tapi berhasil, gak apa-apa lah ya. Sebelum meninggal mengamankan 2 poin kill.
Wow. Cyclops-nya udah Ini sulit Alice banget. bahaya sih. Ya, Alice bahaya banget. Sorizo-nya juga nggak bisa menahan damage di mana di sini ada Yep. 3 hero yang cukup tebal dan mau nggak mau harus mundur ke belakang. Dan kembali permainan mencoba untuk set up lagi dari kedua tim. Menunggu Lord yang ketiga tentunya yang akan tampil dalam 39 detik lagi. Dan kalau kita lihat juga dari area jungle-nya udah diinvasi, mereka benar-benar harus nge-buying time dengan cara Yep. keliling-keliling minion dulu. Nih gimana ya, Simba itu sendiri nggak pun dia berhasil mendapatkan player dari Geek Farm Junior, tapi setidaknya dia bisa nahan badannya cukup lama agar rekan-rekannya bisa memberikan follow up Yes. damage gitu loh. Tapi Mhm. untuk sekarang kita lihat lagi Resboy masuk sebentar, keluar udah ringsek tuh badannya ya. HP sisa segitu. Ya udah, Pak. mendingan kita tebak. Ini ada berapa Lord? Kalau menurut aku Ini Lord. 44. Ini Lord ketiga. Ini Ini Lord Lord ketiga. Berarti akan ada 4 Lord nih. Iya, 4 Oke. Lord kayaknya 3 aja yuk, bisa yuk 3 yuk. Udah yuk 3 4 aja. sih. Waduh, ejectornya tadi Sino, berhasil untuk oh, mendapatkan. oh. Untungnya masih ada time journey. Selamat sudah. Cepat. Hehe, Resboy, apakah dia mau freestyle lagi? Coba kita lihat ya. Hati-hati untuk Geek Fam, jangan lupa untuk kumpul dulu sebelum Team War ya Yap. kan. Yuzong masih jauh, belum ada kesempatan emas untuk kalian inisiasi ke depan Ini pun- lawan BTR. Kalaupun mereka nanti akan bergerak 4 versus 4 ya harusnya. Iya. Ataupun emang 5 versus 4 dari Geek Farm Junior karena dia punya Black Dragon Farm yang mobilitasnya jauh lebih tinggi gitu. Dan mereka benar-benar lagi mencoba untuk memposisikan dirinya dulu. Hansnya jangan sampai salah posisi, harus benar-benar bisa Yap. memposisikan Nah, loh. dirinya dengan baik. Colek Karena lagi. Tuh. Nah, Lordnya ini adalah penentuan juga ya. Lord yang ketiganya ya udah pasti tebel banget sih. iya, resiko tahu kalau kita ngeband Yes. Masalahnya yang kena damage dari Lord itu kan kita gitu. Belum benar. lagi nanti dari tim lawan datang, wah ada Ray tinggal segini nih. Jangan sampai ada kejadian kayak tadi Cloud Iya. Ya, diserang sama Esmeralda. Waduh. Sementara Aduh. itu Ini sekarang posisinya sama nih Cloud yang tadi sama Timmy. nggak Hati kena, nih. ternyata Dragon Tail yang masih bisa dielakkan aja. Sementara Sorizo udah melakukan sebuah rotasi menuju ke arah rekan-rekannya yang akan melakukan initiate terhadap Lord. Tapi Black Dragon Form sepertinya akan langsung dibukakan. Tapi untuk sekarang udah ada time journey lagi. Alexa final flow-nya belum mengenai siapapun. Black Dragon Form Easy langsung duetnya, hadir aja. nice. Rupturnya berpindah tempat. Sementara itu Lord-nya berhasil diamankan oleh Cloud. Sakit banget, ya ampun. Itu coba lihat Gamoranya berdiri bebas untuk melakukan tembakan. Sementara Isansin pun harus menghilang. Jauh head menyusul, tapi Howie masih aja berdiri tegak di bagian belakang. masih bisa survive kah? Resboy versus Howie. Udah ada Way of Dragon juga, nggak berasa. Howie-nya pun ingin mundur, tapi nggak bakal dikasih pulang. Sementara udah ada Wave Minion untuk bisa menghancurkan best turret milik Geek Farm Junior. 2-1 Bigetron, bravo. Wow, congratulations untuk teman-teman dan Kalau kita lihat dari statistiknya, Pakito tuh dari tadi 33% win rate Kecil doang. banget gak sih? Kecil banget. Oke, dan sebelum masuk ke match kali ini, dari Traffic, Mirko, Yap. lebih kuat mana? Gue lebih suka tim Q. Oke, satu sama, kita bakal langsung lanjut aja di match ketiga. Tentunya bakal dipandu oleh Ranger Mas Mirko dan juga Choji. Nih, dan Soso seperti yang sudah kuduga, Soso adalah bermain offlaner bersama dengan Malika. Kayaknya berada di sisi samping. Sedangkan Warlord bersama dengan Blast dan juga Natalia bakal coba untuk meroaming ke arah top lane seperti yang sudah kuduga, Mirko. Iya betul sekali, dan sekarang langsung aja kita lihat ini memang rotasinya lumayan bagus untuk early game-nya. Langsung bisa pakai Cloud Dash-nya untuk nge-chunk seorang Uzumari. Yes, yang seperti yang gue bilang, jangan lupa ini mereka harus coba GB seorang Haritnya. Kalau Haritnya nggak di GB, bakal coba dipok lagi. Apakah Mas Bot didapatkan seperti yang sudah ku bilang. Waduh. Bakal coba dihajar di arah bottom lane, ternyata Yami almost is never enough. Hampir saja nggak pernah cukup di arah bottom lane untuk seorang Yami menumbangkan Malika. Wah gila banget memang ini apa dari segi RRQ memang rotasi mereka tuh jauh lebih gampang dengan Natalianya dan juga early pressure-nya tuh gede banget dari segi apa dari tim RRQ ini. Jadi tadi gue bilang action lebih bagus compnya karena mereka tinggal tunggu aja early game-nya di chill aja nge-scale terus abis itu mulai di mid game, mulai di late game pas Harit udah punya item baru bisa mulai comeback. Tapi langsung disaster banget di early game-nya Dan langsung dapat first blood. Gue setuju banget, tapi kali ini harusnya Rafaelanya nggak ahusan ngikutin seorang Lancelotnya. Lancelotnya itu bisa dibilang keep up bareng sama seorang Sylvania. Tapi bakal coba dipasang di arah bottom lane, bakal coba dipasangkan 2 versus 1 kali ini. Neil masih punya flicker, masih tidak berhasil di pick up. Molten Choker, pala papa kau Janapi hampir saja menumbangkan tim dari Action.
Iya, dan sekarang langsung kita lihat Malika di bawah tower dipaksa untuk mundur dan turret shieldnya langsung diambil. Tapi di sini juga kita bisa lihat Natalia berada di posisi yang sangat bagus untuk langsung flank Rafaela. Langsung dipakai close dash-nya dan namun dia mendapatkan kill-nya langsung saja begitu. Lexi ditumbangkan, tergaruk. Salah pergerakan sedikit saja bisa menumbangkan play dari XC dan kali ini agak sedikit cukup berbahaya. Lancelotnya tidak tercover sama sekali, bakal coba dipasang. Dan lihat udah ada PTP juga lagi bertal. Kali ini Torosnya berhasil dihindari oleh seorang Blaze. Bla 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 Blaze. Benar-benar permainan yang luar biasa dari seorang Blaze. Masih coba untuk bertahan padahal dia berada di garis depan dan bahkan tidak terpick up sama sekali dari bla 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 Blaze. Iya, betul sekali, itu play yang sangat bagus dari tim RRQ ya. Walaupun mereka di situasi yang jelek, mereka langsung bisa kabur dari Phantom Execution dan juga Thorn Rose-nya itu nggak kena siapa-siapa loh tadi. Jadi, wow, mantap banget. Dan sekarang tadi kita lihat Blaze nge-start turtle-nya padahal di situasi yang kurang bagus dan langsung aja Yami masuk ke area sini dan damage-nya langsung take down Lancelot. Dan sekarang sangat buruk untuk tim XCN langsung, tidak di-steal Turtle-nya Rafaela. berhasil diamankan oleh seorang Rafaela. Neil bakal coba dipasangkan Yami lagi dan lagi bermain dengan cukup bagus. Tapi sayangnya dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia udah coba uppercut, jab, straight terhadap seorang Lancelot. Bahkan Malika bakal coba dipasang di arah bottom lane. Yami masih menggunakan satu buat tonjokannya tapi memilih untuk mundur dari para pemain tim RRQ. Lancelot dari seorang Kevin Z. Oh, ada Kevin Z nih namanya kan. Betul, tadi kita udah ngomongin, kita udah bicarakan itu Harit harus di GB-in. Itu win condition dari XCN, tapi di sini langsung dia dibully parah banget sama ini. Dia dibully sama Zaxxer dan tadi juga rotasi yang early game Natalia itu bikin dia behind banget ya di lane ini. Pasti, aku udah ngeliat Harit itu bakal jadi makan empuk di early game. Nah ini agak cukup berat, bakal coba dipasangkan. Udah ada Super Jody langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Apakah akan turunkan 2 versus 1 dan bahkan double kill diamankan. Lancelot mencoba ke arah Soso bakal coba ditumbangi. Shutdown didapatkan oleh seorang Neil. Sayang sekali gak didapatkan oleh Lancelot karena duitnya gak ada gajian ke Lancelot. Gak berhasil mendapatkan angpau di arah top lane. Iya, dan di sini langsung saja kita lihat Yami masuk untuk nge-dive Maika dan langsung di take down oleh Yishun Shin. Bless you bro, what a play. Bless and Yami ya. Benar-benar Yami banget di arah bottom lane. Winning condition dari tim RRQ, mereka punya pakitan yang cukup kuat. Tapi Kevin memilih untuk mundur harusnya. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Warlock bakal coba dipaksa, ternyata bagus sekali dan Warlock ditumpangin. Permainan yang bagus dari seorang Kevin, tapi ternyata Haritnya Uzumaris Naruto yang berhasil menumbangkan 1 poin Choji dari kolega kau nih. Wah, gimana ya? Tadi zaman Forza kepake nih. Natalia tadi nggak sempet untuk nge-stop pergerakan dari seorang Harith dan itulah kenapa Harith bisa mulai memanjat sebenarnya, memanjat gold, punuk-punuk gold ya, karena udah mulai berasa kalau misalkan oke udah mulai dapet tadi di middle lane, udah modal, tinggal nunggu momentum biar supaya bisa kayak tim RRQ. Yes, benar banget, ini bisa banget, tapi Uzumaris udah bakal coba di GB. Ada Neil di sana bersama dengan seorang Lexi. Neil keluar dari rumput dan Soso tandanya dia bakal lebih sabar lagi. Tapi ternyata di arah bottom lane adalah Malika, sang kedelai hitam. Udah coba ditumbangkan. Phantom Execution ke arah belakang. Thunders belum dikeluarkan. Retribution apakah bakal kita lihat Retribution Warkop atau tidak? Karena tidak ada seorang Q-Sense di sana dan bakal ditumbangin. Warlord, oh my god, Dispassion-nya berhasil menumbangkan. Apakah di sini Harit yang mencoba untuk memaksakan keadaan, memilih untuk mundur dan ternyata Lord di take over. What a play from RRQ Sena. Wah gila, gue tadi baru mau bilang ini bakal susah banget untuk RRQ kalau mereka mau kontes karena mereka cuma berdua tapi mereka bisa ngambil dan nge-secure nge-secure turtle-nya. Waduh, padahal mereka tadi 2 orang yang priority mereka ya, maksudnya Yishun Shin dan juga Pakito di bawah. Jadi oh my god, itu gimana bisa, itu blunder lumayan blunder dari XCN karena mereka fightnya juga di posisi yang lumayan jelek ya. Karena nggak ada yang nyangka damage dari Warlord sebesar itu. Dispassion-nya itu bener-bener kayak sakit banget bro. Dan bahkan Lancelot-nya ya kita tahu dengan posisi dia level 8, tertinggal 2 level dan bahkan dia sama dengan level dari sideline tim RRQ. Dia pasti nggak punya item defense. Pasti prioritas dia lebih ke arah item damage terlebih dahulu. Ya, betul sekali, dan ini early game langsung di snowball aja terus. Di sini juga gold lead-nya udah gila banget, hampir 7.000 dan 6.000. Wah gila. Choji, menurut lo nih sekarang kita udah lihat gold lead-nya udah parah banget, kill lead-nya, tower lead-nya, semua ini map pressure-nya berada di sisi RRQ, punya RRQ. Menurut lo gimana Action bisa comeback dari situasi ini? Oke, ini semua diawalin karena emang RRQ dari awal udah bagus banget permainannya. Dan kalau misalkan dari XN ingin memenangkan game ini, simple sebenarnya. Lancelot dikasih farming yang banyak dulu. Harith-nya tolong diperhatikan baik-baik sama Uranusnya. Jangan sampai terkena dorongan dari Pakito, dorongan semangat ya. Semangat supaya tutup zaman force-nya, ya kan? Dan juga Zaz-nya mesti diperlihatkan lebih baik tadi sama si Rafaela dan juga Uranusnya. Walaupun emang damage-nya sedikit demi sedikit, tapi kalau tertumpuk juga lebih sakit lagi. In overall,
Kalau menurut gue untuk XCNS Bandit, coba tarik ke late game. Bener, gue setuju banget. Aduh, kenapa gue setuju mulu sama dia ya? Oke, tapi gak bakal coba dipasang di arah bottom lane. Di arah top lane ditinju, di uppercut. 2 poin diamankan, bahkan Harisnya. Sang side laner Lexi memilih untuk mundur terlebih dahulu, masih bisa selamatkan Kevin C. Udah gak punya damage, Blaze masih mau lebih. Bakal coba di threshold, tapi ternyata Yami yang gak berhasil mendapatkan satu buah hook uppercut jam ke arah seorang Kevin C. Waduh, ini disaster dari tim XCN. Mereka bener-bener, memang dari tadi kita udah bilang dia early game-nya tuh jelek ya. Maksudnya lebih jelek dari RRQ karena punya Natalia, roamingnya jadi lebih bagus. Dan sini kita langsung lihat aja di follow up, Phantom Execution keluar tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang dia berhasil untuk kabur, tidak bisa dipunish oleh tim RRQ. Kalau sampai tadi Lancelot mati, kalau menurut gue sayang banget sih. Iya. Ngapain lu nge-push dalam-dalam kalau misalkan lu belum punya item? Exactly, iya. Itu pancingan ya. Itu definisi lelaki yang cuma dibilang di chat sama cewek, kamu apa kabar? Itu langsung kayak, oh iya gak apa-apa, aku baik, kamu mau pergi nggak hari ini? Kayak gitu tau gak Di lo? PHP ya. Dia cuma berdiri doang tau gak sih? Dia cuma berdiri doang di situ dan bahkan kali ini bener-bener terpancing sampai ngedive, untungnya Phantom Execution ke arah belakang. Bayangin ya, kalau dia gak punya pancer, udah kelar dia. Hilang dia. Hilang. Karena memang kalkulasi damage-nya, Warlord-nya pasti mati. Karena Udah pasti. balik lagi dong Iya. kalau misalkan ngelihat Kevin Z ya untuk ngedes-ngedes kayak gitu. Ingat dulu item. Itemnya nih belum ada apa-apanya sama si RRQ. Nah, nih kita lihat kita itemnya. lihat nih. Tuh, Satu pun belum jadi. Heptasi saja dia belum punya. Baru ada Raptor Machete, sedangkan kalau kita lihat dari tim lawan ya, ini gold yang paling rendah aja seorang Natalia udah punya Deadly Blade. Iya Ya kan? sih. Sedangkan dari Lancelotnya aja ini belum kepegang item apa-apa, jadi menurut gue terlalu riskan untuk masuk ke dalam seperti tadi. Minimal Heptasisnya udah jadi, at least basic attack-nya dia sebelum dia Phantom Execution ke arah belakang itu sakit banget. Ngepoknya Iya. perih. Ngepoknya perih banget dan ternyata kita lihat rotasi dari 3 player tim RRQ, 3 lane tim RRQ benar-benar dijaga dengan ketat, sama sekali nggak ada apapun dan bahkan Uranusnya dengan Blood Force yang dia miliki pun dia nggak bisa berada di garis depan. Ingat, di sini dari seorang Sylvana yang harus menentukan momentum. Iya. Momentumnya akankah didapatkan dengan baik atau enggak, tapi kalau misalnya momentum didapatkan dan mereka masih berkumpul, itu dispersion dan juga rotationnya bakal bisa ngancurin semua dan bakal coba dipasang. Super Jody sudah berada di garis depan, bakal disadar lihat seperti yang sudah gua bilang. Dispersion dan rotation yang bukan dari JKT48 membuat permainan dari tim RRQ yang mendapatkan ini bisa turret dari Sobe Miko. Yushunshin udah level 15, cow, udah sakit banget di sini. Ini XCN udah disaster banget, gamenya tuh disaster banget. Semua nggak terjadi ya, maksudnya plan mereka itu semua hancur dari early game yang jelek itu. Tapi sekarang kita lihat langsung ya, RRQ tuh memiliki lane management yang bagus banget. Setiap lane di push, setiap lane di pressure, tapi sayang sekali sekarang Yushunshin berada di situasi yang jelek. Zona, Zaman Force digunakan dan juga Phantom Execution untuk secure kill kepada Yushunshin. Gajian yang berhasil didapatkan dari tim XCN kali ini dibahkan 15 detik sebelum Bapalo terhormat muncul, ini bakal menjadi kerugian yang luar biasa untuk tim RRQ. Blaze terlalu offside, nggak bisa dijemput, nggak bisa di cover. Karena kalau tadi dijemput mungkin dari tim RRQ bakal kehilangan 2 atau 3 at least. Dan kali ini kita lihat udah ada setup yang dibuat oleh tim XCN berada di arah top lane. Sedangkan Natalianya masih berada di arah bottom lane mencoba untuk membayang-bayangi dari seorang Uranus. Belum ada yang ngebuka sama sekali. Ini cukup menakutkan untuk tim XCN kalau dia memaksakan keadaan nih Mitko. Iya betul sekali, ini memang tadi, ini dia death timer-nya lumayan lama, tapi Lordnya udah ada. Tadi mereka masih agak ragu-ragu ya, mereka nggak langsung ambil Lordnya, mereka langsung pick-nya untuk kesini langsung dive terjadi. Waduh, Imperial Justice sangat bangun dan langsung Zaman Force. Tapi oh my god, ini langsung dive mendapatkan 1 untuk 1. Dan sekarang Super Action. Johnny udah keluar kali ini, nggak ada yang berani untuk mendapatkan momentum dan ternyata bakal coba di uppercut. DJ Flexi harus tumbang, 1 kali pukulan ke dada membuat seorang Rafaela tersungkur di arah tengah. Para pemain dari tim RRQ berkesempatan untuk mendapatkan Bapalo terhormat kali ini. 2 player dari tim XCN dan Usul Baris gak bisa berbuat banyak. Walhasil, monster kini didapatkan tapi sekedar harusnya shutdown didapatkan oleh seorang Kevin C. Masih coba digarung dan ternyata shutdown didapatkan oleh seorang Malika San Kedelai Hitam. Oh my god, ini gamenya memang seru banget, chaotic banget, dan Lord akan langsung disecure oleh RRQ, oleh Bless. Wow, ini sekarang bakal, ini tambah susah lagi, soalnya mereka udah dapat 1 inhibitor tower, dan sekarang 2 lane yang tinggal sisa ini bakal gampang banget dipush sama Lordnya. Yes. Dan bahkan tadi XCN kalau menurut gua pribadi ya, Choji dan Miko ya. Gua dengan kehilangan 1 Blaze, gua tetap bakal maksa Lord. Even though gua dapat 1, gua menang fight. Gua nggak rugi sama sekali. Gua masih bisa numbangin minimal mereka 1 lah. Dibandingkan gua harus gambling di arah mid lane, gak dapet inhibitor, gua kehilangan momentum, gua kehilangan Lordnya. Jadi mereka nggak bisa dibilang nggak memanfaatkan snowballing yang mereka dapatkan. Bro. Satu hal yang bisa bikin West Bandit menang di game kali ini adalah keblunderan dari RRQ itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari statistiknya, di atas kertas pun ini si
Blaze ini udah 12.000 loh duitnya. Iya. Dilihat dengan Harry 27.000, apalagi Herita tadi juga sempat ke-stuck ya sama Natalia. Abis itu langsung keluar, wah itu bete banget. Oke, tapi kita lihat kali ini Bapak Lo terhormat bakal coba untuk mencoba memasuki base dari tim XCN. Udah mulai masuk, ada Yami di garis depan, bakal coba diaperkan. Diversion, rotationnya benar-benar membuat para pemain dari tim XCN memilih untuk mundur. Gak ada yang mau mendekatkan, bakal coba untuk masuk. Belum ada yang dibuka sama sekali, masih sabar. Masih menunggu momentum, ternyata dari kedua belah pihak pun nggak ada yang berani ngebuka war, men. Iya. Mereka lebih sabar, tapi Blaze bakal coba ditangkap. Imperial Justice ditempatkan. Natalia masih mendapatkan satu momen tambahan. Langsung nggak bisa berbuat banyak. Shutdown. Dua player Hira looking for triple kill, tapi ternyata di arah bottom lane memilih untuk mendapatkan inhibitor Turret Mirko. Mountain Shocker-nya juga keluar dan sekarang XCN coba defend. Mereka menggunakan semua ability-nya. Zona Zaman Force juga keluar untuk coba nge-salvage game ini. Dan sekarang kita lihat RRQ memiliki health bar yang lumayan low. Nggak bisa langsung die, tapi langsung saja masuk. Tapi balik lagi. Oke. Dan sekarang kita lihat XCN lagi on survival mode. Dia masih coba bertahan, tapi udah gak ada Zaman Force lagi. Dia bakal susah banget. Base killer udah dapat kalian seorang Blaze. Memilih ke arah belakang. Masih ada Super Jody. Damage-nya terlalu sakit tampakan. Ini adalah menjadi bencana dan mendapatkan poin untuk tim Ararki Sena. XCN sudah melakukan yang terbaik untuk mendefense Harit dari Uzumaki Naruto. Tapi RRQ memang benar-benar nggak bisa ditebak ya. Iya. Kita tebak Oke. Atlas Kufra. seperti biasa. Eh, Traffic, dari traffic kalian lebih suka kemana? RRQ kemana-mana. Gue lebih suka RRQ sih. Oke, dua untuk RRQ kali ini kita bakal langsung lihat saja di game yang kedua. Apakah analis kita punya sesuatu yang benar atau malah mereka berdua yang harus salah? Langsung aja kita menuju ke game yang kedua di match yang ketiga. Masih dipandu oleh Ranger Mas, Biko dan juga Choji. Ninja pensiun jadi analis. Alright. Dan ternyata bisa dibilang secara nggak langsung dari Lolitanya bakal nge-cover dua hero dari tim XCN. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat Bang Oji ya, Yes. ini hero-nya 3 nih dari RRQ ini area FFX semua. Yisun Shin, Yozong dan juga Alice. Loi juga loh. Yes, benar banget, dan scaling banget dari seorang Alicia, dan bahkan Lolitanya nggak pakai emblem tank. Dia pakai emblem fighter dan Neil berada di garis depan, mencoba untuk memberikan damage di arah sana. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Blaze. Retribution is real. Kali ini Blaze berhasil berada di posisi yang lebih untung dengan level 2 yang dia dapatkan untuk saat ini. Dan Neil harusnya nggak bisa ngeganggu kayak gini. Neil Iya. keganggu kayak gini, dia bakal rugi banget. Betul sekali, dia juga udah lumayan low tadi, udah di chunk down sama tim RRQ ini. Jadi sekarang Neil harus mainnya agak safe, walaupun dia memang berada di jungle musuh, dia mainnya itu nggak agresif banget karena health itu yang tadi kita udah bicarakan. Tapi di sini kita langsung lihat aja memang semua lagi standard start. Tadi Esmeralda ini obviously memiliki keunggulan ya di lane untuk nge-shelf lane-nya. Dan sekarang Alice itu tertangkap di bawah tower, mungkin bisa dapat turret gold dikit si Esmeralda ini. Satu Ya. hal yang mesti benar-benar diperhatiin banget sama SN West Bandit adalah perkumpulan dari tim fight. Harus direnggangin, kalau enggak ini udah panen darah aja ini udah dari RRQ udah. Yes, benar banget. Daniel selalu membayang-bayangi pergerakan dari seorang Blaze, tapi minusnya mungkin dia nggak bakal dapetin laning dengan cukup baik. Dan Lexi nggak ada Meteor Shower, nggak bakal dibuka. Dan ternyata udah ada Mountain Shocker, pala bapak kau dan api telah dibuka. Kali ini membuka vision para pemain dari tim XCN. Dan ternyata Uzuma Haris memilih untuk mundur terlebih dahulu. Soso, memang di early game seperti ini dari Alice pun nggak punya power cukup kuat untuk ngelawan seorang Esmeralda. Tapi iya. di late game bakal di ejam-ejam. Betul sekali. Dan sekarang sebelum kita ngomong apa-apa lagi ini, Choji menurut lu win condition setiap tim ini, win condition action, win condition RRQ itu apa? Kalau win condition action adalah untuk bisa team fight tanpa harus berkumpul. Iya, Oke, tapi tapi sebelum itu gue potong dulu first ball didapatkan dan ternyata Warlord menjadi pilihan seperti yang gue bilang. Ketika ada Baxia dia bisa langsung ke arah belakang. Dia bakal memberikan damage dan bahkan dia juga bakal defensif secara nggak langsung. Ada Yami tapi udah punya naga. Bakal coba dibuka kali ini. Black Dark Form telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Kevin Z. Kevin masih punya satu buah execute. Yami ternyata nggak bisa membuat para pemain dari tim XCN untuk mundur. Memilih untuk mundur dari Yami sendiri. Winning condition dari kedua belah pihak. Silakan Choji. Nah kalau winning conditionnya tadi seperti gue bilang kalau dari XN West Bandit adalah untuk bisa mengeluarkan team fight tanpa harus berkumpul. Kan di saat mereka berkumpul itu adalah justru itu adalah winning condition untuk RRQ. Dimana bisa dikombo ya dengan dispersion rotationnya Loi, slow dari Golden Bulwark seorang Lolita, loncatan Furious Dive dari Yuzong dan terakhir tinggal ditambah Mountain Shocker itu udah jadi kayak apa ya? Damage yang dikeluarkan secara bersamaan tuh gede banget. Dan Damage itu outputnya bagus banget. gue yakin itu sekali combo kayak gitu beneran terjadi itu bisa cepet banget wipe time. Oke, bakal coba dicolong kali ini dengan satu bojet kuda tapi ternyata Liatin doang, Iya. nongkrong. ternyata retribusinya ada bro, gak jadi bosku. Dan bakal coba farming lagi. Soso udah punya Clock of Distance nih, wow. Akan cukup cepat untuk seorang Alice tapi bakal coba diambil.
Satu hit terakhir masih diamankan 8-24 menuju ke arah belakang dan ternyata dealnya Namenon Blaze gak berhasil. Gak ada follow up dan 8-24 tahu kalau dia paksakan dengan flicker dia bakal rugi untuk 120 detik ke depan. Iya, dan itu wow, itu memang dari tadi itu action so far rotationnya on point banget. Di sini langsung kita juga lihat Uzumaris dan juga ini Blood O-nya dipakai tapi sayang sekali. Action tidak bisa mendapatkan pick. Kevin, what happened ayah naon brother? Kayaknya Pentagon Execution ke arah yang cukup sedikit salah. Iya. Karena sosoknya berada di garis depan tapi seperti kali ini Blaze berhasil mendapatkan satu buah gold buff dan bahkan Yami sebagai saat lanernya juga untuk melakukan cover dan Neil bakal bergerak menuju ke arah seorang Blaze. Masih ada Threshold sekarang belakang Neil. Gak mau terlebih dahulu. Ingat, Neil kalau di pick off, ini bakal menjadi satu buah lubang yang bakal diambil celahnya oleh RRQ. Karena so far, mereka masih punya power yang 50-50. Bakal coba diambil, dilempar ke arah atas. Neil bakal coba dipaksakan nih, harusnya bakal ditumpangin karena masih ada execute ke arah belakang. Bakal coba ditabrak dengan hantaman benda tumpul di top lane. Tapi Namenon Flashback Flicker berhasil memberhentikan pergerakan dari seorang Malika sang kedelai hitam. Iya, wow, itu playnya yang sangat bagus. Mereka dapat satu pick, mereka langsung mundur. Mereka tahu mereka kalah jumlah, mereka Action unggul jumlah, jadi mereka langsung back. Abis mendapatkan picknya dan sekarang langsung saja kita lihat. Abis RRQ back, Action lagi maksa Turtle dan Retribution yang sangat bagus. Dan sekarang langsung maju, Furious Dive-nya dikeluarkan tapi sayang sekali nggak bisa dapat apa-apa. Dan 824, low banget Uzumaris nge-take down. Dan sekarang double kill untuk Esmeralda. Dan Meteor Shower pun dia keluar, Soso berhasil mendapatkan satu. Masih mau coba untuk mendapatkan satu lagi dari Uzumaris. Ternyata kali ini keuntungan didapatkan dari tim RRQ. Yang bisa gue bilang kalau 824-nya tumbang, it's okay lepasin tapi nggak Blaze-nya. Kenapa harus Blaze-nya juga harus ditumbangin? Dan tadi Lexi di arah belakang, Meteor Shower-nya bagus banget dan bahkan hampir saja almost dari Uzumaris ditumbangkan juga. Langsung ada satu buah Courage Bulwark Shit yang bisa dibilang bakal memberikan defense terhadap Blue Buffet. Dan ada stiker Lemon yang mendapatkan buff para pemain dari tim RRQ sepertinya di sana. Iya, gimana nih? Jadi wow, itu play yang di Turtle bagus banget dari tim SCN. Menurut lu Choji gimana? Menurut gua gini, mungkin di sini Chang'e-nya udah mulai kelihatan ya. Kayaknya dia agak susah untuk bergerak ya dengan adanya Goddess Blue Walk dari seorang Lolita. Itu benar-benar nge-halt banget atau nge-stop banget serangan Meteor Shower dari seorang Chang'e. Dan itu jadi kayak apa ya, buang-buang cooldown banget nggak sih? Kayak itu udah benar-benar merugikan banget. Jadi mesti dihati-hati, mesti lebih ekstra hati-hati ya untuk Chang'e bisa mengeluarkan ultimate-nya. Tapi kali ini Neil-nya bakal coba dipaksa ke arah belakang oleh para pemain dari tim RRQ. Dipukul mundur. Posisi Blaze juga masih bisa dibilang walaupun dia tertumbang satu kali gak dapetin point kill, it's okay. Dia masih well farm, dia masih level 9 sama dengan seorang Kevin. Udah bakal coba dikeke dengan Falling Star Moon yang ternyata menuju ke arah seorang 824. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Masih ada Shield Boro menuju ke arah belakang. Uzumaris terkena dan sepertinya Yami bakal tumbangin execute. Berhasil mendapatkan satu, 824. Namenon Blast di arah rumput berhasil mendapatkan satu dan coba di follow up. Revitalize masih mencoba untuk bertahan. Yami yang bakal coba untuk menggigit seorang Lexi di depan sana di buntutnya. Digoyangin Atarik si Semongko berhasil mendapatkan 2 poin. Blaze di depan sana lagi-lagi offside. Blaze bakal coba ditumbangin, gak bisa bertahan banyak. Nampaknya Tracksless-nya berhasil ditumbangin. Potensi ngeri dikeluarkan tapi ternyata satu hit terakhir dari seorang Kevin sih menumbangkan seorang Blaze. Blaze masih bisa ngindari dengan Traceless-nya loh, gak ngerti gue. Wow, gue tadi baru mau bilang RRQ itu mantap banget playnya. Abis mereka dapat picknya, mereka langsung mundur lagi. Tapi langsung saja rotasi dari XCN mantap banget. Tapi lihat di sisi lainnya RRQ, Soso langsung nge-trade off tower untuk Turtle. Dan Kevin bagus banget menurut gue. Kevin dia peka banget. Yang penting tuh sekarang Kevin cuma satu. Jangan sampai skillnya miss lagi. Karena menurut gua pribadi, dia rotasinya peka banget. Oh iya. Dan itu bener-bener ngebantu banget ketika dia ngeliat Blaze sedikit, itu matanya hijau. Dia ngeliat Blaze sedikit langsung buset, wah enak. Tapi ternyata, wah akan coba dihindari. Dengan pancar, 2 kali pancar, bakal coba tertangkap. Dan PTS sisir ke arah belakang. Soso masih mau lebih, mencoba diejam-ejam. Diisep di arah bottom lane, ternyata Soso gak bisa berbuat banyak. Kali ini masih bisa bertahan. Di arah belakang, Uzumaki Naruto dengan selendang maunya menumbangkan 1 poin tambahan. Iya, dan sekarang Black Dragon Form digunakan langsung maju menggunakan Furious Dive yang mendapatkan 1 lagi. Dan sekarang Latan 2-4 dan juga Yami di backline yang mereka lagi fight. Uzumaris coba fight back dan sekarang XCN harus terpaksa mundur. Lihat buntut dari seorang Yami, 1 kali slebeo. Bahkan selendang dari Esmeralda pun harus mundur. Nggak terlalu sakit dengan buntut dari seorang naga. Hantaman benda tumpul dari Yami pun benar-benar membuat XCN di arah backline-nya porak-poranda, Choji. Akhirnya kalau gue lihat di sini ya, lebih ke arah kayak pembantaian sih. Kayak objektif ini masih utuh loh. Tarat oke, baru 2 tarat ya kan. Tapi kalau dari RRQ dia masih utuh. Oke, itu bagus banget untuk defensif dari RRQ. Cuman kalau gue lihat
ini bener-bener nafsu war sih dari kedua belah tim. Enggak dia mereka memasakkan ke arah seorang Blaze terlebih dahulu. Tapi Uzumari sudah nggak punya Falling Star Moon. Tapi Neil di arah belakang. Neil udah punya satu buah. The Way of Dragon. Siapa yang bakal coba dipilih? Ada 3 orang. Harusnya marah ke arah Blaze. Apakah bakal coba TikTok kali ini? Freestyle dulu bos. Tapi ternyata ada follow up damage ke arah belakang sana. Bahkan lihat Dominar Blaze meng-cover seorang Blaze. Di sini masih mau lebih. Soso dengan satu buah sayapnya. Bisa-bisa diejam ternyata para biji-bijian dari seorang Lexi. Bulir-bulir jeruk memukul mundur seorang Soso. Aduh, disaster dari tim XCN itu tadi Way of the Dragon-nya udah kena tapi langsung di flicker dan sekarang susah banget dash-nya untuk menyelamatkan diri dan sekarang RRQ udah ada di sisi di mana mereka bisa mulai dominate lagi kayak di game 1. Yes, bener banget. Papa Lord yang terhormat juga sudah muncul kali ini di Line of Dawn. Dan ternyata Lolita untuk cover seorang Chang'e yang cukup kuat di high ground work. Kali ini kita harus akui kalau Lolitanya berhasil mengcover dari mulai buff, udah mulai dari Meteor Shower yang dimiliki. Dan ingat, ada sosok yang mencoba mengcover para pemain dari tim. Seorang Malika berada masuk ke arah belakang. Lexi, Meteor Shower-nya belum dikeluarkan. Phantom Execution, Mountain Shock dan Retribution diamankan oleh seorang Blaze. Walaupun dia terkena The Way of Dragon, masih coba untuk bertahan di belakang sana. Ada Yami di garis depan dengan hantaman benda tumpul dari seorang Yuzong memukul mundur para pemain dari tim XCN dan Lord. Berhasil didapatkan dan bebas bergerak di arah bottom lane, Miko. Ya sekarang langsung saja kita lihat Yami dan timnya RRQ ini mereka nge-secure Lordnya mantep banget ya. Pas tadi mereka Blast ini Retribution mantep banget sih. Betul. Waduh itu tadi udah di-engage sama tim XCN ini tapi langsung datang, langsung keluar. Blast itu comes when it matters ya, dia appear when it matters. Mantep banget tuh Retributionnya untuk nge-secure Lord buat RRQ itu bisa jadi comeback tuh kalau nggak dapet. Bener banget, Blast-nya langsung bener-bener maju dengan bangga ya kali ini ya. Dia nggak peduli apapun terjadi, tapi Yami kita lihat dia bakal coba untuk mengawal seorang bapak Lord terhormat seorang diri. Tapi Meteor Shower terlalu cepat memukul mundur dan bahkan Lordnya keram di arah bottom lane. Sakit urat ngek begitu tadi ya. Tapi sayang sekali ya mereka udah ada Lord tapi lane-nya semua nggak ada yang di-push. XCN memiliki lane management yang bagus banget di sini dan langsung kita lihat sekarang Uzumaris lagi di poke down oleh Blast. Oh, langsung ada dive juga di mid lane. Kevin Z sangat low harus terpaksa kabur. Winter Trajan save the day. Neil yang bahkan kali ini harus mengeluarkan flickernya, dia nggak berhasil mendapatkan Soso. Winter Trajan yang berhasil mendapatkan momentum oleh seorang Soso, membuat Soso still survive sampai saat ini, Mirko. Kalau nggak ada Winter Trajan tadi udah pasti hilang itu alisnya. Udah masuk ke dalam tower soalnya. Udah pasti banget, tapi kali ini nggak ada Winter lagi, tapi nggak ada lagi satu buah The Way of Dragon. 8-2-4 dengan flicker berhasil mendapatkan 3. Di bola langsung hantam benda tubuh ke arah belakang. Lihat Zakanya maju dengan bangga, gak peduli apapun di depan langsung di-execute. Dan para pemain dari tim XCN kehilangan 2 playernya menuju ke arah 3. Soso di garis depan masih coba diisap, masih bertahan. Soso. Ini baru sepertinya Soso habis minum fruity Tesosro yang membuatnya terlalu kuat, Mirko. Waduh, sensasinya ngeblend banget OG dan di sini langsung saja bakal di-capitalize. Inhib Tower di atas didapatkan dan sekarang Inhib Tower di mid juga mau di-secure. Tapi Falling Star Moon masuk, mereka langsung ngambil arah kepada Esmeralda. Ada Uzumaris langsung di-take down. Dan sekarang langsung saja Neil juga dimajuin, di-go in. Furious Dive juga masuk, nge-take down you. Oh my god, RRQ, what a performance! Yes, benar banget, tapi ternyata sayang sekali di versionnya mau ke arah mana, bosku? cuma pindah ke situ doang teleportnya. Enggak apa-apa, kagak. Udah coba dimasukin dari tim RRQ. Kali ini bakal menjadi momentum untuk tim RRQ. Apakah mereka akan mengamankan poin yang kedua? Tapi ternyata ada hantaman pada tumpul ke arah belakang lagi. Yami maju dengan bangga dan berhasil mendapatkan poin yang kedua. RRQ Sena take the game 2 dan mendapatkan poin penuh di match yang ketiga. Siren. Oh. Kenapa Siren? Coba. Suka dari grafik-grafiknya dia nggak terlalu sabar, lebih ke arah agresif. Gue lebih suka yang agresif permainannya. Oke, kita langsung masuk saja di game yang pertama kali ini dari tim Siren Esports versus Alter Ego. Masih bersama dengan caster yang tampan rupawan kita bertiga tentunya masih di Mobile Legends Development League season yang ketiga. Let's go. Iya. Dan di sini juga langsung skinnya kayak biasa. Jangan lupa guys fruity-nya biar sensasinya ngeblend di sini. Benar banget, sambil nonton minum fruity so true. Iya. Oke, di arah mid lane sepertinya masih seperti biasa, gak ada yang berubah. Dan di arah top lane enaknya dari seorang Wanwan yang sudah gue bilang, dia akan melawan seorang Baxia. Bakal dihabuk-habuk padahal dia tahu lane-nya gold-nya tuh di arah top lane. Dan ternyata hampir saja first blood. Clara masih mencoba mendapatkan satu hit terakhir. Gak berhasil karena punchernya berhasil dihindari. Gak ada pancer, tapi di sini posisinya lebih diuntungkan untuk seorang Clara mendapatkan
satu buah Little Wanderer. Iya, itu baru mulai langsung tim Siren Lunox-nya mungkin agak terlalu di depan ya tadi Ten. Mungkin kurang respect jadi langsung di-punish sama tim Alter Ego. Dan itu bisa menjadi fatal loh, soalnya dia lane-nya langsung ke shock dan masuk ke dalam tower-nya. Dan sekarang pressure-nya itu ada untuk Alter Ego, jadi mereka nggak bisa disuruh, nggak bisa di-disturb sama sekali. Iya, bahkan kalau misalnya lu lihat tadi, dia tuh mengandalkan Starlight Pulse ya kan. Starlight Pulse-nya itu dia kira sederas itu. Tapi memang agak cukup kencang di early game. Damage-nya dari Clara lebih nge-burst. Iya. Damage-nya lebih nge-burst dan bahkan untungnya hampir saja dari 10 itu Hampir. kalau nggak ada Purify bakal tumbang. Dan ternyata udah level 4 dari seorang J. Deadly Magic udah mulai masuk dengan bersama dengan Poker Trick Space Escape ke arah belakang. Nggak berhasil untuk numbangin Yox. Damage-nya masih kurang masuk di arah mid lane. Masih sedikit harus sabar dan ada pertukaran laning Mirko. Oh gila ya, jadi ini ada pertukaran lane ya. Dan ini juga kita lihat langsung saja. Mereka tadi, ini basically mereka mau coba rotasian tadi ya, tapi langsung aja kita lihat Alter Ego. Jox dinaiki, di knock up langsung, di take down oleh 1-1. Wow, nice pick banget itu di sana, padahal di jungle Alter Ego. Karena udah gak ada flicker lagi. Iya. Flicker kalkulasi sudah dihitung oleh para pemain dari tim Siren. Mereka sudah hitung. Tidak akan ada flicker sampai 120 detik ke depan. Dan ketika Jawheadnya masih terlalu offside, Yux bakal di-commit habis-habisan. Apalagi dia mencoba masuk di arah top lane ketika one-one-nya lagi clear. Udah selesai clear, punya keuntungan dan bahkan dari seorang Aisyah bakal coba dengan crossbow yang hampir saja ditumbangin tapi gak berhasil. Damage-nya masih kurang. Serangan dari ST ke arah belakang. Bakal diganggu oleh seorang Reya tapi tanpa berhasil amankan seorang J. Bakal coba di Deadly Magic ke arah belakang. Tapi, As ternyata memiliki seorang Rexlona. Berhasil diseleme kali ini seorang Deadly Magic berhasil ditumbangkan oleh seorang Hari. Meanwhile di arah belakang kerugian yang luar biasa. Mid lanernya harus di-shutdown oleh tim Alter Ego X. Waduh gila, itu memang engage-nya mantep banget. Mereka tadi memang di situasi itu Siren yang lagi unggul ya. Mereka yang start turtle duluan, mereka yang mau cari fight di sana. Tapi langsung Alter Ego menggunakan ability-ability-nya bagus banget. Itu juga shield unity dari belakang nge-flank dari bawah itu. Yes. Mantep banget Ars, gila. Padahal tadi kita bilang Ars itu lebih ke laning, tapi rotasinya kelihatannya lebih mantep tadi. Gimana Choji? Joji. Gimana ya, kalau dilihat di awal game sih sebenarnya masih pada ketat ya. Belum ada tetapi Pak. Aduh. Oke, ternyata implosionnya cukup baik dari seorang Invis. Langsung coba digeser, asal ke arah belakang, antara crossbow tank atau enggak, dan enggak, Ezer. Masih coba untuk mengganggu pergerakan dan bahkan di sini Ezernya fat banget harusnya. Sampai dia pun yang berani untuk nyamperin seorang Ars ke arah bottom lane. Lihat, dia masih bisa satu wave. Ketika satu wave ini dia bakal bisa rotasi. Iya betul sekali. Untung banget, cuan banget jauh dari seorang Ezer. Iya, jadi tadi langsung aja di continue Choji, kenapa? Yes, kalau dilihat dari Ars ini benar-benar mobile ya, benar-benar bisa nge-roam. Tapi kalau dilihat ini karena mungkin dia memakai Baxia yang notabene dia bisa menggunakan shield unity untuk mengeluarkan movement speed yang tinggi banget sih. Tapi langsung ada implosion di sana, Deadly Magic udah masuk ke arah Yok. Yok berhasil ditumbangin, sedangkan Vader ST ke arah belakang. Hanya mengusir mundur para pemain dari tim Siren Esports dan bahkan gak ada pertukaran sama sekali. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dibandingkan tim fight di arah mid lane. Wow, jadi di sini langsung kita lihat Siren dari tadi memang mendapatkan picknya bagus banget ya. Mereka pick off terus di dalam jungle musuh padahal. Ini semua karena lane managementnya nih. Mereka bisa manage lane-nya dengan bagus banget. Selalu setiap lane di pressure di bawah towernya. Jadi si Alter Ego ini selalu terpisah. Mereka selalu ngejaga lane sendiri. Dan di sini langsung kita lihat Jawhead menggunakan, oh sayang sekali ejectornya udah habis waktunya. Dan gimana nih Choji? Menurut lo, Alter Ego harus ngapain? Karena sekarang itu mereka benar-benar nggak dapat pressure sama sekali di lane manapun dan tower shieldnya juga udah hampir hilang semuanya. Gini, kan kalau dilihat ya, Siren ini kan yang dari tadi kan yang nge-press ya. Yes. Sepertinya Alter Ego mesti duduk santai dulu sampai Siren yang nge-press, dan nge-pressnya tuh nge-press bener-bener salah. Bahkan gitu tapi loh. kali ini kita bakal agak sedikit potong sorry banget implosion yang gak berhasil kata siapa-siapa. Beta Messi sekarang belakang, dihindari dengan Toron, bahkan Clara dapetin 1 poin tambahan kali ini. Disusul kembali ada Paku itu dengan 1 kali jab dan hooknya berhasil menumbangkan seorang burung. Burungnya dipukul langsung nyeri kali ini dan tumbang bahkan di arah sungai. Aku bisa bilang kali ini emang dari Siren agresif banget tapi sorry banget, aku harus bilang punya potensi comeback cukup tinggi dari Alter Ego karena ini masih menit yang kelima. Gini ya, kalau dilihat Gimana? ya, Siren ini memang benar-benar agresif emang diakuin agresif. Cuman satu PR dari Alter Ego adalah untuk di saat Siren lagi agresif, coba setenang mungkin untuk selalu defense, jangan terlalu nafsu langsung initiate begitu aja, karena di sini posisinya udah kalah gold dan udah kalah level juga. Jadi percuma kalau misalnya inisiasi tapi belum ada power yang bisa menguntungkan. Oke, sedangkan itu di arah top lane kita lihat ada Reya versus As, ini dia yang gua tunggu one by one situation mekanik.
Karena kalau bisa dibilang Rhea bakal lebih diunggulkan dengan adanya Pakuito punya damage yang cukup besar dibandingkan seorang Ars. Tapi kalau misalnya kali ini di arah bottom lane, masih ada satu buah Chaos Assault mengusir mundur para pemain dari tim Alter Ego. Meanwhile di arah bottom lane, satu turret didapatkan berhasil tanpa ada kontes sama sekali. Nggak ada cover sama sekali. Aisyah bersama dengan satu buah Popple and Kupanya berhasil untuk mundur. Iya, dan itu juga kita lihat tadi Alter Ego di mana pasti Clara lagi di atas, mereka langsung beneran punish ya, karena dia di atas itu langsung mereka bisa secure turtle dengan gratis tanpa ada kontes sama sekali. Dan nggak ada trade juga dari Alter Ego, jadi sekarang itu Siren jauh lebih efektif di macro game mereka. Betul, ditambah lagi Tennya benar-benar mengganggu banget pergerakan dari seorang Yox yang dikit langsung di Chaos Assault, langsung di Darkening. Azar masih mau lebih, Azar mengincar keberadaan dari seorang Ars, gak peduli setebal apa Ars, setebal apa ban dalamnya dia masih coba maksa. Crossbow of Tank belum dinyalakan, memilih untuk mundur karena gak bisa untuk dapetin satu buah weakness point-nya. Yos di arah belakang harus mundur, gak boleh terlalu terburu-buru. Udah dikeluarin Darkeningnya, ada satu buah PDS ke arah belakang langsung di-implosion. Permainan luar biasa tapi Crossbow of Tank berhasil dihindari oleh seorang Clara. Meanwhile di arah belakang dilempar ke arah belakang, Jay-nya gak bisa ngapa-ngapain, masih ada satu buah poker trick. Hampir saja Jay-nya ditumbangin. Itu kalau gak ada poker trick mungkin bisa dihilangin seorang mid laner dari tim Siren Esports. Gila, tapi di sini juga walaupun Alter Ego mendapatkan pick, ini tower kedua tier 2-nya udah hancur dari tim Alter Ego, dan sekarang ini Siren udah nge-push gold lead-nya jadi lebih parah lagi. Ini juga mulai ya, tadi pas towernya semua masih ada aja, pressure-nya itu bagus untuk Siren. Sekarang udah nggak ada tower tier 2 di bawah di bot lane, ini bakal susah banget untuk tim Alter Ego untuk comeback nih. Iya bener banget, karena kalau tadi kita ingat-ingat ya Mirko. Iya. Tadi tuh aku bilangnya kalau Ars itu yang demen laning, Iya. tapi Rhea yang demen roaming. Team fight. Tapi sekarang kebalik. Kebalik, makanya ini. Posisinya. Rhea lebih fokus untuk ngambil tower dan sebenarnya kalau Ars itu lebih demen untuk roaming dari atas ke bawah. Ezer udah nggak punya Aegis, sudah tergigit oleh seorang Kupa, bakal coba dihajar, ditinju, di uppercut, di jet strike ke kiri kanan, dan ternyata poker trigger masih bisa dihindari oleh seorang Isaac. Gak ada deadly magic sama sekali dari tim Siren Esports. Hampir saja almost, ternyata masih belum cukup untuk Siren Esports mendapatkan poin tambahan di arah mid lane. Dan kali ini lihat di arah mid lane dari As bakal coba dihajar, dia habang-habang, weakness point-nya udah muncul, Crossbow of Tank bakal dikeluarkan, nggak ditahan begitu aja. Azernya dapetin point kill lagi. Ingat 1-1 di early game, di kali ini di menit yang ke-8 dia dapetin point kill yang banyak. Itu bahkan bisa menjadi sesuatu yang bahaya karena Wanwar notabene-nya adalah hero late game, Joji. Betul. Tapi dia kali ini bisa membawa di early game, dia bisa memberikan damage di early game, itu udah fix banget. Itu bisa menjadi bencana. Itu karena positioning ya Bang Oji. Karena kalau dilihat Azir ini kan mempunyai memakai hero yang mobilitas tinggi gitu loh. Benar. Apalagi dengan weakness yang ada dari pasifnya seorang Wanwan, mau full atau belum tetap aja itu adalah damage input yang masuk tanpa adanya pengorbanan damage untuk Wanwan. Yes, perdebatan bakal coba dipasang tipe di tempat sana. Satu poin dari Rhea sudah ditumbangkan. Rhea salah satu offlaner yang cukup kuat, bisa gue bilang kali ini harus tumbang di depan. Meanwhile, one-one-nya di arah bottom lane masih sabar dengan farmingannya. Ini kalau misalnya mereka di fight 5 lawan 5. Yes. Kalau Parsanya nggak dapat one-one, Oke. bisa kemungkinan besar di 70-30, 70 dimenangkan oleh Siren. Betul banget, karena melihat line up dari seorang Siren ya, Tigreal, oke udah ada hero yang mengumpulkan bisa mengumpulkan 5 hero dari Alter Ego di satu tempat ya. Ada juga seorang Pakuito yang knockout strike-nya bisa terkonek ke 5 orang. Ataupun minion-minion yang ikut juga bisa kena gitu loh. Yes. Dan mungkin yang satu-satunya yang kurang efektif kalau misalkan lagi tim warfight yang benar-benar serius mungkin adalah Harley. Dimana dia cuma bisa memberikan sedikit damage dari poker trick-nya. Yes. Terkecuali dari Harley-nya mengunci seorang Rexona ataupun Clara. Ini J-nya juga nggak boleh sembarangan, langsung ada implosion dengan flicker. Berhasil mendapatkan 2, gak ada follow up damage, ini bisa menjadi satu buah troll yang didapatkan oleh tim Siren. Deadly Magic-nya juga bahkan connect ke seorang Kupa. Sedangkan itu di arah bottom lane Rhea bahkan coba dipaksa, Ars masih mau lebih dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Ars. Rhea harus hilang, turret yang kedua harusnya didapatkan oleh tim Alter Ego. Kerugian yang luar biasa, kehilangan 2 player dari tim Siren Esports. Iya, ini trade yang sangat bagus dari tim Alter Ego ya. Walaupun tadi fight-nya udah bagus dari tim Siren, mereka mungkin agak terlalu agresif dan mereka masuk ke dalam tower inhibitornya itu sebenarnya nge-throw banget ya yang kayak lu bilang. Soalnya mereka juga banyak banget sisi yang bisa dipakai, AOE damage juga dari Farsanya. Di mana mereka bisa langsung di take down kalau di bawah tower. Yes, tapi Isaac memilih untuk mendapatkan satu turret terlebih dahulu. Objective Gaming
Meanwhile, Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di lane of dawn, di arah bottom lane. Setup yang didapatkan oleh tim Siren juga sudah siap. Ada One, ada Lunox, ada Harley juga yang sudah standby on position. Sedangkan di sisi lainnya, bus sebelah kiri udah dijaga oleh tim Alter Ego. 3 player, satupun yang masuk. 1 orang pun yang masuk dari tim Siren bakal dicobak cabik kecuali mungkin bisa dihindari dengan adanya Order Brilliance. Iya, dan di sini langsung saja Lord udah up dan sekarang mereka harus benar-benar positioning bagus karena kalau mereka tidak, ini yang tadi kita lihat nih, Yes. mereka nggak posisinya jelek, langsung mereka bakal Siren bakal langsung capitalize dan di sini langsung Ars di burst down to this poison dipakai tapi tidak guna di sini langsung di take down oleh tim Siren dan sekarang mereka unggul jumlah 4 lawan 5 posisinya. Harusnya ini mereka berani untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Lordnya bener, gak di cancel. Mencoba untuk didapatkan sedikit demi sedikit. Tapi pinternya dari One, dia disiplin. Permainan yang disiplin cukup baik dari seorang One. Dia memilih untuk melakukan clearing minion di arah bottom lane. Itulah satu hal yang harus dicontoh. Oke, Lordnya masih bisa ditantang. Karena kalau misalnya tadi minionnya dilepas begitu saja, nggak menutup kemungkinan dari tim Siren Esports kalah team fight. Ketika kalah team fight, mereka bisa dorong dari segi bottom lane. Yang itu bakal merugikan sekali untuk Siren ketika ter-take over dari Lord. Dan bahkan kalau Lordnya keambil sama tim Alter Ego. Tapi Iya. kalau kita lihat dari item ya, Bang Ranger Mas dan juga Mirko, Yes. One udah siap banget sih untuk war. Udah siap banget dari Swallow Spade-nya, oke, udah ada. Dan juga dari Crossbow of Tank juga udah mempunyai item yang cukup memumpuni untuk memberikan damage yang begitu besar kepada Alter Ego. Dari contohnya di Demon Hunter side dan juga Corrosion side itu udah bakalan jadi PR banget untuk Ars bisa mengcover timnya. Tapi tim itu damage-nya damage persenan masalahnya. Benar. Bukan damage fix gitu loh, yang dimana HP yang dimakan bukan damage misalkan 1000, 2000, enggak kayak gitu. Makanya ini Aras harus ada ini dilihat, extra effort sih. Lihat momentum yang bakal dibuat oleh seorang Invis. Ini kalau misalnya mereka ini momentumnya benar, ini bakal jadi satu momentum yang bagus banget. Tapi Ars membuka Crossbow of Tank seperti yang sudah gue bilang. Crossbow of Tank ke arah belakang, berhasil mendapatkan satu. Tapi sayang sekali yang dapetin point killnya itu seorang Harley. Kalau yang dapetin One, itu parsanya mati, percaya nggak? Iya, Karena bisa ketika dia di atas, dia nambah 1 detik. Iya. Dia nambah 1 detik setelah dia mendapatkan point kill dengan Crossbow of Tank-nya. Iya, betul sekali. Tapi di sana juga kemungkinan kalau misalnya dia dapat kill-nya, dia masuknya lebih deep lagi bisa langsung dipunish oleh Implosionnya Alter Ego. adalah bottom lane. Dapetin 3. Tapi ternyata masih mencoba dimunduri dengan Secret Hammer. Godlike didapatkan oleh seorang Jay. Mereka fokus ke arah bottom lane. Inhibitor turret sudah dihilangkan kali ini. Tukang somai kejemur gold. Oh my god. Oh my god, ini bener-bener lagi-lagi kita ngomongin terus Siren ini lane managementnya mantep banget ya. Mereka bisa setiap kali loh, mereka ada Lord, mereka masih disiplin banget. Semua lane-nya di push out, jadi Lord itu bisa di-capitalize menjadi towernya lebih banyak. Dan sekarang kita lihat aja, tinggal sisa 2 tower di atas dan tower yang di atas pun itu udah low banget. Betul, bukan sembarang betul. Sedangkan itu di arah top lane-nya ini sebenarnya bukan low deh. Dia dicolek atau enggak Baxia Bersin juga hancur. Iya, udah bener-bener di Slebeo juga udah hilang. Slebeo ya. Slebeo. Nah ini kan ada satu celah nih Choji di arah Yes. bottom lane. Kalau menurut lo pribadi, siapa yang bakal works banget untuk split push? Apakah masih tetap pakai Pakuito untuk melakukan split push atau kali ini lebih ke arah J-nya? Kalau dari Siren sendiri gue mendukungnya untuk seorang Pakuito ya. Masih Pakuito? Untuk split push karena gini, dengan dia solo split push sebenarnya dia bisa menahan atau bahkan jangankan menahan, memberikan damage yang lumayan besar kepada musuh walaupun sekali lagi gue ulang-ulangin dia menggunakan item tank. Ya kan dari pasifnya itu adalah ibaratnya apa ya? Ini damage mutlak yang ditambahkan sama tim Munton untuk membuat Pakuito tuh serem. Yeah. Gitu loh dari pasifnya, walaupun oke lah sekali miss pasifnya hilang, tapi sekalinya kena itu trade off yang sangat besar sekali. Apalagi musuhnya banyak ya. Semakin banyak musuhnya, semakin enak untuk dari tim dari tim Siren tuh berarti sekarang tim Alter Ego. Karena Benar. darahnya bakal burst banget naiknya. Wut! Iya. Dia betul sekali. pakai sayap, dia pakai brute Nah, force. tapi yang satu yang harus dihati-hatikan ya sama Siren nih, Lancelotnya nih di Alter Ego si Clara ini udah siap Blade of Hephaestus, Endless Battle dan juga Blade of Despair. Mungkin satu lagi bakal jadi Immortal, tapi perlu diingat dengan build seperti ini itu bakalan sakit banget poke damage-nya. Jadi harus hati-hati. Burst lah ya bisa dibilang. Dia Seperti yang sudah dibilang oleh seorang Choji. Maka Clara berhasil mendapatkan 1 poin tambahan dengan seperempat darah. Sedangkan di arah belakang sana dipukul mundur. Invis dapetin 3. Crossbow of Tank ke arah belakang. Dan ternyata Winter Trajan hanya mendapatkan 1 kali ini. No! Winter Trajan save the
J ternyata Oh my Mirko. god, tapi sekarang kita lihat Ars langsung di-engage. Clara juga harus kabur dan di sini Ars di-take down langsung sama one-one-nya. Wow, itu kombonya mantep banget dari tim Siren. Gila, dan sekarang langsung kita bisa lihat Lordnya bakal diamankan oleh tim Siren dan Alter Ego tidak bisa ngekontes. Oke, ini pertukaran yang cukup adil. 4 versus 4, tapi 10 detik lagi bakal muncul, sedangkan Ars masih cukup lama. Yox udah berada di arah Lord. Kali ini bakal coba dibuka posisinya oleh seorang J. J berada di arah rumput, dia menunggu momentum dan di mana keberadaan dari seorang Lancelot. Dia nggak mau ngebuka vision, karena ketika J membuka visionnya, tandanya Parsha, Yox itu udah pasti bisa ngelok dia. Karena satu-satunya kira yang bisa menggunakan Retribution hanyalah J di tim Siren Esports. Iya, betul sekali. Dan tadi mereka itu, gila ini Siren tuh yang kita harus point out ya, mereka itu disiplinnya bener nggak main loh. Mereka dari tadi lagi ngambil Lord, tapi pas musuh timnya datang, mereka langsung stop bentar karena mereka kira ada Lancelot, tapi Lancelotnya pas udah kelihatan di atas, langsung mereka ambil lagi. Dan di sini langsung kita lihat Lancelot di-engage oleh Rhea. Pagito menggunakan Annihilation Strike-nya, tapi dia bisa masih kabur. Perfect execution. Wow, Phantom Execution ini dipakai, tapi sayang sekali dia langsung di-take down. Poker trick terlalu sakit dari seorang J dengan brosur-brosur yang sudah dilemparkan oleh seorang J karena seorang Clara. Ternyata Clara berhasil ditumbangkan dengan lobian yuk, diskon yuk. Tapi kelihatan banget Bang Moji, di sini tuh gameplay yang bener-bener hati-hati, bener-bener pelan-pelan. Tapi oke, kalau misalkan emang nggak mungkin, gue nggak maksain. Tapi kalau mungkin, oke gue lakuin. Itu ada di Aether. Aether menggunakan one-one ya kan. Tapi walaupun dengan KDA 3 kill 4 assist, dia tetap tidak mendapatkan kill sama sekali. Nggak mendapatkan death. Ya, karena sama sekali. lebih ke arah safety Yes, ya. Di arah bottom lebih ke arah lane. safety. Kita bakal lihat sudah mulai masuk. Bapak Lord yang terhormat dari para pemain dari tim Alter Ego sudah harus mundur. Udah 3 hilang ini Bitter Turret. Chen bahkan udah punya AW Mas. Ars bakal coba ditabrak dan Magic dengan pocket yang udah mulai masuk. Mega kill didapatkan implosion karena belakang Parsha-nya tertangkap. Dan lagi dan lagi Bitter Turret save the day kali ini, tapi crossbow tank berhasil merupakan satu. Looking for double kill dan ternyata Siren Esports lebih kuat di game yang pertama. Poin yang pertama untuk tim Siren Esports. Oi. Gue yang bilang gue suka Okito Tank. Yes. Jadi udah pasti kan? Coba Siren. kita lihat sekarang. Oke, kita lihat Coba apakah kita lihat. terbukti dan efektif untuk di game kali ini. Iya. Atau bahkan seperti biasa, Oji akan salah lagi. Di depan mereka yang memilih Alter Ego dengan 2 pilihan yang sama. Jadi buat kalian semua, jangan lupa untuk di-share sekali lagi. Kita bakal ngerasain sensasinya, kita bakal ngeblend bareng-bareng di match yang keempat, di game yang kedua. Akankah Alter Ego akan membalikan keadaan dan membawa game ini ke game yang ketiga? Ataukah Siren Esports memantapkan diri, memenangkan dengan 2 poin penuh? Iya, betul sekali. Dan ini juga tadi yang kita bilang Hayabusa kayaknya nggak akan di-pick karena mereka mau early game-nya lebih bagus ya. Tapi kalau mereka benar-benar mainnya sampai late game ini, Cloud-nya bisa jadi masalah banget. Betul. Tapi sama juga Hayabusanya juga bisa masuk ke backline-nya dan langsung bisa bunuh Clara. Yes, Jadi betul banget. ini dari draftnya itu seru banget lah ya match-nya. Ya langsung aja kita masuk ke sini. Kelihatannya masih normal ya, masih standar ini early game-nya. Dan di sini langsung kita lihat aja mereka udah mulai poking-poking. Nah sekarang Choji, menurut lo nih sekarang, siapa yang bisa mendapatkan pressure di early game dan siapa yang akan mendapatkan turtle pertama? Kalau gue lihat dari graphic-nya, dari line up heroes-nya, kalau menurut gue untuk tim yang pertama kali mendapatkan turtle sebenarnya lebih condong ke arah Siren sih. Karena dari Siren ini bener-bener full bisa damager semua ya kan. Karena emang kalau dilihat dari role-nya ini nggak ada tank loh role-nya. Oke, Iya. Dengan benar. dari fighter dari seorang Pak itu kencang ya kan. One lumayan lah oke di awal game ya kan. Dari Lunox juga magic damage itu sesuatu yang hal yang gede. Oke, tapi kan? ternyata hampir saja di pick up dari seorang Ten. Damage-nya lumayan sakit. Api bukan sembarang api dari seorang Rexlon. Nah, avatar pengendali api membuat seorang Ten mempunyai seperempat darah saja, bro. Iya, dan sekarang kita langsung lihat aja. Mereka udah mulai basically udah mulai setup ke arah itu ya, ke arah turtle ya. Dua-dua junglernya udah berada di sisi topnya dan mereka langsung ini bakal battle untuk mendapatkan pressure di mid dan juga di atas. Oh, bukan hanya itu aja. Udah ada seorang Clara. Ini Clara masuk dengan stack 10 Blazing Duet sih. Kelar si Azhar. At least Azharnya nggak mati, tapi Azhar bakal pakai Aegis-nya. Tuh kan, udah gue bilang, dipakai Aegis-nya. Nice. Bener gak? Udah gue Iya. kalkulasi. Itu udah gue kalkulasi karena gue yakin banget. Cloud lihat dari seorang one-one-nya belum level 4. Dan dia bakal masuk ketika dia kalah level. Dan Aisyah dengan satu mau Shadow Kill karena belakang burung yang gak berhasil disunat karena damage terlalu sakit. Tapi ternyata Rhea
Satu kali Brave Fighters di kentong burungnya langsung nyut-nyutan di sana sepertinya Mirko. Iya, dan di sini langsung tapi mereka karena taruh 2 orang di arah botnya ya. Ini sekarang turtle-nya kebuka. Walaupun mereka tidak ambil, ini sekarang mereka memiliki pressure juga. Oh, ini sekarang memiliki pressure di sini dan langsung mereka bisa nangkep Invis di sini, tapi Invis menggunakan flicker dan dia langsung berhasil kabur. Ya karena Invis kalau nggak gunain flickernya udah bakal ditumbangin Iya. oleh Rexona dan juga yang sudah bisa dipastikan. Tapi Clara memilih untuk farming terlebih dahulu ke arah jungle dari Raf Ursanya. Dan Turtle terbuka dengan sangat bebas. Kalau tadi siapa yang bilang dapetin Turtle pertama? Siren kalau menurut gua Bang Ijo. Bang Oji. Oke, kali ini kita bakal coba apakah benar Siren, tapi di sisi lain Rhea masih one by one situation dengan seorang Ars, terlalu tempel dari seorang Ars, masih harus kabur Rhea, nggak punya flicker lagi seperempat darah terakhir, sedangkan Rexona berhasil ditumbangkan. Dan di sisi lain Clara dengan Blazing Duet yang belum 15 miliar langsung coba dipasar dengan Shadow Kill ke arah belakang dan tidak berhasil menumbangkan seorang Clara yang bukan Bude Clara Monster. Wow, pick yang sangat bagus dari tim Siren ini dan sekarang cuman mereka berdua masih belum ambil, mereka belum lihat ke arah ini ya, ke arah turtle ya, tapi sekarang kita lihat Ars coba masuk tapi Rhea langsung bisa kabur. Dan di sini kita bakal lihat lagi siapa yang bakal ambil turtle duluan. Sekarang Pakito udah mulai turtle-nya dan Hayabusa pun ikut di belakangnya untuk follow up. Bersama dengan Ezer. Iya, bersama Ezernya dengan pun sampai dikasih gold buff-nya. Invest, lihat ultimate-nya udah bisa nge-hook, nge-jab, uppercut-nya udah kenceng banget. Dan bahkan Jay seperti yang diduga oleh seorang Choji. Yes. Choji, analis papan atas kita. Benar-benar memberikan statement yang cukup benar. Tapi ternyata Rhea di sini masih harus coba bertahan 1 versus 3. Rhea versus everybody. Belum ada follow up dan bahkan 4 player ke arah bawah. Bottom lane dan Rhea kalau nggak terpikau ini bakal jadi kerugian luar biasa. Rugi yang cukup banyak didapatkan alter ego kali ini. Butuh 3 bahkan 4 orang di arah bottom lane. Rhea-nya nggak meninggoy. Sedangkan di arah top lane bakal menjadi 1 titik rampok yang bakal diamankan oleh tim Siren Esports. Iya, itu karena mereka nggak bisa dapat pick kepada lapu-lapu ya Rhea. Ini sekarang mereka bisa kehilangan banyak banget tower shield-nya dan sekarang gold langsung bisa, ini gold ini udah 2000 nih. 2000 gold lead untuk Siren. Dan ini bakal keep on building kalau mereka bikin kesalahan-kesalahan kayak gini. Sama lagi ke game pertama ya, lagi-lagi mereka tuh kesalahannya di mana makronya. Mereka selalu laningnya bagus banget di Siren ini. Mereka disiplin banget. Jadi kalau alter ego nggak bisa adaptasi. Miss, ternyata kali ini uppercut yang nggak berhasil mendapatkan Rexona. Sedangkan di arah top lane dari One masih coba untuk farming. Sorry Mirko, Iya. gua cutting kali ini brother. Gak apa, iya dan di sini memang kalau misalnya alter ego nggak bisa adaptasi ke makronya dan disiplin laningnya Siren, mereka bakal langsung dipunish terus dan akhir-akhirnya bakal sama pressure-nya bakal build up dan akhirnya Siren bakal menang. Choji. Yes, kenapa? Kalau dilihat dari item sih ya, ini One udah mulai ngarah ke Corazon Side ya kan. Lapu-lapu di satu sisi udah mempunyai Blood X. Sebenarnya dari tadi tuh Rhea tuh udah bener-bener oke. Potensinya tuh oke untuk melawan balik ya. Tapi kalau Iya, Bang Oji silakan tapi ambil gua alih. langsung Kalau lihat bakal nih. coba dipaksa di sini ada Nemenon plus di arah bottom lane. Masih bisa dihindari dengan Aura Bliss dan Brave Fighters. Bakal dibalikan keadaannya dari seorang Clara Blazing Duet. Masih mendapatkan 1 poin tambahan. Rexona bakal ditumbangi. Tapi ternyata uppercut-nya berhasil dihindari oleh seorang Rexona. Jay ke arah belakang. Belum ada shadow kill. Masih hanya untuk mengeluarkan shuriken saja kali ini. Jay juga nggak mau terlalu terburu-buru. Dia tahu kali ini Clara udah nggak punya Blazing Duet dari seorang Rhea. 4 bahkan 3 orang di arah mid lane. Sudah bakal mendapatkan 1 buah turret. Dan ini kerugian luar biasa. Ditambah Arsnya bakal coba ditumbangin. Masih ada Revitalize ke arah belakang. 1 menit terakhir Jay berhasil mendapatkan, akhirnya terlalu tebal dari Ars. Waktu yang cukup lama tapi worth it. Iya, di sini lagi 1-4-0 trade. Mereka udah kalah dari tim Siren-nya ya. Mereka udah kalah unggul di itunya. Tapi mereka langsung nge-trade. Mereka itu nggak maksa fight. Mereka selalu disiplin banget. Tapi di sini langsung kita lihat lapu-lapu di pick oleh Cloud dan sekarang. Tapi mereka bisa nge-secure mengamankan turtle-nya. Tadi itu sedikit telat sedikit uppercut dari seorang Invis. Iya. Kalau uppercut-nya pas, itu sebenarnya tahu nggak mati Rhea. Percaya sama gue. Karena akan berhenti Blazing Duet ya. Do Ketika or di die. knock up. Iya. Do or die dari seorang Pak itu tuh pasti do or die gitu ya. Iya. Kalau misalkan miss, ya udah pasti ada aja misstep. Tapi Iya. kalau enggak, oke itu bener-bener sesuatu keuntungan yang bisa dibilang game changing sih. Iya. Kalau menurut gua Bang Oji. Bener, gue setuju banget. Dan itu aduh kalau Iya. misalnya uppercut-nya dia nggak taks kena Rhea nggak mati itu bakal jadi Montek sih harusnya. Range-nya Iya. juga sempit soalnya. Iya, Kenapa iya. strike-nya? Iya, Nggak terlalu lebar. Dan Iya. ternyata ada Jay di sana memaksakan memukul mundur seorang Isaac. Tapi ada Jox di sana mengcover Isaac. Masih ada Order Brilliance. Belum ada Veda Aztec dari seorang Isaac. Dan Jay memilih untuk mendapatkan 1 turret terlebih dahulu. Objektif Gaming meanwhile di arah
mid lane bakal coba di cover oleh seorang Invis. Di arah bottom lane Azir. Lagi dan lagi dia sudah terpick off satu kali tapi dia masih lebih bermain lebih aman dibandingkan yang lainnya. Yox bakal berada di garis depan, bakal coba diketok. Masih ada Prefire tapi memilih untuk mundur dari Rhea pun nggak mau terlalu barbar. Dia tahu kapasitas dia sebagai seorang lapu lupa. Lapu lupa. Iya, tapi Boleh di lah sini- masuk lah. Boleh lah masuk, tapi sekarang kita lihat langsung Ten mau masuk dan langsung di follow up oleh Invis, uppercutnya tidak kena dan sekarang Clara berada di situasi yang buruk tapi oh my god dia nge-kite tapi dia langsung di take down oleh Shadow Kill dan sekarang kita lihat langsung follow up dari Alter Ego. Siren berada di situasi yang buruk Rhea banget. di belakang lihat Prefire langsung ke arah seorang Yox. Satu sudah tumbang menuju ke Rose Reslona. Bakal coba dihajar Kenteke tapi kali ini memilih untuk mundur dari seorang Ars, masih bisa bertahan. Dengan flickernya Rhea double kill dan tershutdown akhirnya oleh seorang Aisyah. Oke lah, nggak apa-apa lah trade off-nya 3 untuk 3. Tapi seenggaknya paling enggak ya itu udah dapet tower cuy. Makanya. Nambahin gold, Wow. nambahin XP, dipukul rata untuk satu tim. Dan ini progres untuk tim Siren walaupun sedikit demi sedikit progresnya sih. Iya, ini tim Siren tuh mantep banget gila. Mereka walaupun di fight-nya biasa aja masih imbang atau walaupun mereka kalah gitu, mereka selalu bisa mendapatkan trade-nya, mendapatkan objektifnya, objektif gaming di sini. Dimana Alter Ego pas menang atau pas kalah fight mereka nggak bisa dapat apa-apa. Bener. Dan sebenarnya kalau misalnya tadi turretnya nggak rugi sih equal lah. Iya. Equal, masih equal. Tapi kalau karena turretnya pecah aja itu. Dan udah ada ke arah Demon Hunter Sword menuju ke arah Golden Staff dari seorang Cloud. Ini bakal lebih enak banget untuk tim fight-nya. Dari goldnya juga dimenangkan 1.000 atau 1k poin dari seorang Cloud dibandingkan seorang J. Cuma kalau kita lihat dari seorang Rhea ya yang menggunakan lapu-lapu di sini kita lihat aja Bang Oji silakan. Bakal coba dihajar dan ternyata terlalu sakit dari seorang Clara. Sudah kubilang, udah punya Demon Iya. Hunter Sword. Dia bakal bisa solo kill dimanapun dia berada. Asalkan posisinya benar dengan stack yang cukup tinggi dimilikinya. Tapi J Betul. nggak mau kehilangan begitu aja. Dia mau tukar buah tangan untuk seorang Rhea yang berhasil tumbangkan di arah top lane. Satu hadiah turtle untuk seorang Rhea. Sedangkan Clara yang bukan Bude Monster masih memilih untuk mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Objektif gaming lagi dan lagi dari tim Alter Ego X. Iya, sama-sama ya. Tadi kita cuman kalau lu pada notice ya dari tadi, walaupun Alter Ego ini kalau objektif, mereka itu selalu Claranya itu di posisi yang bagus gitu loh. Mereka tiap kali ambil turtle, mereka itu di bawah tower. Tapi sekarang kita langsung lihat aja Ars menggunakan turtle poison, tapi langsung, oh dia tanky banget dan dia bisa berhasil kabur. Yes, benar banget. Kita lihat Tortoise House-nya sudah nyala. Di arah mid lane ada satu buah Veda Estek memukul mundur dari Invis menuju ke arah seorang Reslona. Masih bisa dihindari tapi Ars sudah gak punya revitalize lagi. Selamat datang tapi blessing duetnya cukup baik dari seorang Clara. Weakness point-nya gak berhasil dikeluarkan. Bakal coba di cover oleh seorang J. Satu hit terakhir tidak bisa membuat seorang Yox tumbang. War yang cukup adil, war yang cukup baik dari kedua belah pihak. Kating-nya mereka juga gak terlalu birahi. Walaupun dari segi core-nya Sekaratul Maut. Walaupun Arsnya sekarat dan udah gak punya revitalize. Tapi mereka masih sabar. Mereka tahu mereka kalah power dari tim Alter Ego dan memilih untuk mundur. Tapi kalau dilihat-lihat ya Bang Oji ya, ini sebenarnya perbedaan playstyle yang cukup signifikan sih. Yes. Kalau misalkan kita lihat di Alter Ego, dia tuh pukul rata, defensifnya ada, ofensif ada, dan magic damage juga ada, pukul rata, sama semuanya. Tapi kalau kita lihat dari Siren Esports, kita punya Invis, yang dimana dia menggunakan item tank. Lalu ada Aizer, Ten, yang dimana mereka glass cannon. Mereka bisa memberikan damage yang besar banget, tapi satu aja misstep. Itu bisa mengeluarkan nyawa mereka gitu loh. Dan kalau kita lihat dari Rhea sendiri, dia udah jadi Blade of Despair, terus ada Jay juga. Oke, late game memang oke, bagus dari tim Siren juga. Tapi jadi glass cannon, jadi sesuatu meriam yang sekali nembak, sekalinya sakit, dar, hancur Iya, meriamnya. hancur lebur dan di sini kalau Ten abis ini bikin defense glaive, ini kelar. Mau Iya. Ars, Yes. mau Yox, siapapun itu, apalagi Clara. Clara punya Win of Nature, tapi dia nggak punya Winter Truncheon. Iya. Clara punya Win of Nature, tapi dia harus mengelobankan satu slot untuk Athena Shield kalau dia mau untuk defensif. Tapi Betul. tetap bocor bro. Oh, tapi Ars berada di situasi yang buruk, langsung di pick off. Gila, dia mau build tank seberapa juga langsung Nggak damage-nya bisa. udah terlalu gede Nggak, dari tim Siren. Itu pure, Ars salah belok. Salah itu belok. perboden bro. Sama kayak di game pertama tadi. Iya ya. itu perboden bro. Yes. Itu gak boleh dilewatin dan bahkan dilewatin Ars. Tapi lihat Invisnya. Satu versus 4 di arah mid lane. Sonema 16 dibuka oleh para pemain dari tim Alter Ego. Dari Blazing Clara. Ada satu buah. Oh my god. Shadow kill ditambah di sana. Satu buah Chaos Assault sudah aku bilang. Dari seorang Cloud-nya. Dia punya Win of Nature. Dia punya apapun. Tapi dia gak bakal bisa menahan damage dari seorang Ten. Sedangkan Reslona mau kemana gak boleh pulang. Maunya Diko yang bakal coba dikejar habis-habisan. Udah Rico. Kali ini harusnya masih bisa bertahan. Dan terkena satu buah weakness point lagi. Killing spree is real from Ten. Iya, itu gila yang
Oh gila, ini permainan dari Siren tuh mantep banget. Maka mereka bisa dapat pick, tapi Alter Ego ini bener-bener ya mereka kadang-kadang terlalu maksa gitu pas mereka lagi kalah jumlah, mereka masih aja ikut fight, dan akhirnya mereka nggak bisa dapat apa-apa, mereka terpaksa back dan sekarang lore-nya bakal di-secure, diamankan oleh tim Siren tanpa kok di kontes sama sekali. Dan setupnya tuh rapih dari Iya. Siren. Dia setiap war itu pasti ada sesuatu yang diuntungkan. Betul. Kayak tadi war yang ada di middle lane, oke mereka kehilangan Ten tadi, Rhea tadi ya, kehilangan. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting tadi Lordnya sudah hampir ketangkep kan. Cuman tadi kalau misalkan emang nggak dibantuin, ya udah walhasil udah pasti kelar dong Sirennya. Iya. Tapi setelah war selesai, langsung berbelok arah, nggak mau ngebus dulu, ambil Lord. Ngumpung lagi pada sepi. Dan Iya. tadi masalahnya, pertanyaan aku satu, kenapa Alter Ego tetap memaksakan untuk mengambil satu team fight ketika dia udah tahu nggak punya short skill di arah mid lane? Feeling gue ya Bang Oji, Kirain mungkin feeling good. mungkin ya tadi gue tuh nggak ngeliat kalau ternyata ada yang ngelor 2 orang. Mungkin mereka kira 2 orang ini lagi pada kabur tadi kan. Ada Hayabusa juga Rhea kan, tapi tiba-tiba surprise. Oke, tapi kali ini mereka udah punya Lord kuning, Lord yang bisa enak, tapi langsung ada Zero Kill ke arah belakang. Clara udah gak punya Blazing Blade, tadinya gak bisa bantu tim fight di arah bottom lane. Sedangkan Jay juga udah gak punya Zero Kill. Ini cukup adil dari short skill kedua belah pihak, tapi di sisi lain mereka kalah dari powernya. Super Minion masih coba untuk berjalan menuju ke arah inhibitor turret di arah mid dan juga top lane. Di bottom lane sudah nggak ada penjagaan sama sekali dari tim Alter Ego. Udah bakal coba diambil. Satu buah Art of Tivari, satu buah Pedestrian sudah dikeluarkan. Tapi bakal coba ada Brave Vector ke arah belakang dari Rhea. Hanya mencoba untuk mengaca. Lihat, semuanya hanya dihindari saja. Rhea pun gak mau terlalu dive in karena dia tahu akan satu poin win. Dengan flicker cukup baik, tapi ternyata inisiasinya tidak di-follow up dengan baik oleh para kawanan dari tim Silent Esports. Masih punya immortality satu yang terakhir. Clara still survive and right there. Dan sekarang langsung aja Invis di take down. Yox juga bakal di take down oleh 1-1-1-1-nya going crazy di dalam base-nya. Immortalnya masih ada, tapi Feather F-Side sangat bagus dan Blazing Duet juga datang. Tapi sekarang Shadow Kill dari seorang Jay tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Jay tersisa berdua saja, terlalu birahi dari seorang Aether. Dia kira dia bisa dapetin satu weakness point lagi, tapi ternyata dengan shield bulwark-nya berhasil ditahan. Satu weakness point yang gak berhasil didapatkan oleh seorang Aether. Balik lagi, walaupun war yang tadi terjadi seperti itu, mereka sudah mendapatkan 3 tower loh, base turret dari Alter Ego, dan itu positif banget sih. Iya. Yes, benar Betul banget. sekali. Dan lihat flicker yang baik dari seorang Rhea ke arah Cyclone Eye, tapi ternyata Clara masih mau lebih. Ada satu buah flicker yang dikeluarkan, dikocek oleh seorang Rhea. Lionel Rhea kali ini masih mencoba untuk bertahan, tapi ternyata tidak bisa, terlalu lama. Rhea harus tersungkur bersama dengan Barret dan juga pedangnya di tengah sungai, tenggelam dalam larutan segar. Tapi mungkin dari Jay ini agak offset. Ruti. Tapi, tidak. Wow, gila. Ini juga tadi si Clara baru selesai mendapatkan Wind of Nature-nya ya. Jadi sekarang ini bakal susah banget untuk Hayabusa mendapatkan kill atau mendapatkan catch yang bagus kayak tadi. Jadi, Joji, menurut lu gimana nih? Kalau menurut gue dari Alter Ego, kalau pengen menang tolong di hold dulu, tolong bener-bener dipanasin dulu, disiapkan banget deh strategi kalian, karena ini dari tadi kalian dibablas terus sama Siren seperti tadi Iya. contoh di sini ya. Walaupun 3 hero dari seorang Siren Esports hilang, tapi mereka dapatkan 3 tower juga. Gitu loh. Oke lah kalau hero bisa di-respawn, tapi kalau tower tidak bisa. Iya, betul Ya kan? sekali. Dan ini sudah membuka opening yang lebih lebar lagi untuk Siren. Siren kalian bisa sebenarnya memenangkan match ini, tapi tolong jangan terlalu nafsu untuk masuk atau maksa ke dalam turret, karena oke mungkin ini udah kebuka semua, tiga-tiganya opportunity sudah kebuka semua, tapi golden opportunity just come once. Yeah, itulah artinya jangan lupa kalian untuk gosok gigi sebelum tidur. Dan sedangkan ada blue buff yang sudah muncul kali ini dari tim Alter Ego yang ada Invis di sana. Bakal coba dihajar oleh seorang Ars. Ars hanya untuk mengawal. Lihat pertemanya terlalu besar. David langsung dibuka, Naminan berhasil arah belakang. Apakah berhasil? Nggak berhasil mendapatkan apa-apa. Dan yang busanya hilang. Clara langsung aja berhasil ke arah belakang. Ini menjadi momentum yang baik banget untuk tim Alter Ego. Alter Ego masih memiliki 4 player dan bahkan 3 player dari tim Siren Esports sudah hilang. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Ini yang dibilang oleh seorang Choji. Gold opportunity come once ya. Nggak ngerti lah itu Iya, maksudnya betul apa lah. sekali. Tapi iya, bener banget ya. Tadi walaupun Siren kalah di bawah tower segala gitu, mereka bener banget setup, selalu ada setup. Setiap fight itu mereka bisa mendapatkan sesuatu, walaupun kalah mereka dapetin unggul gitu, keunggulan dari segi objektif. Dan sekarang kita lihat, walaupun Alter Ego menang, mereka nggak bisa mendapatkan lordnya, tapi sekarang langsung Blazing Duet digunakan, maju ke depan, Azuth juga di burst down dari sayang sekali. Oh my god, masih ada satu buah Castle Soul ke arah belakang. Permainan yang bagus dari seorang Ten, dipotong begitu saja. Dari Ten masih memaksakan keadaan, Dominon Blast gak bisa. Kali ini tak terjata, Ten gak punya
Chaos Assault. Kenapa dia mengeluarkan Starlight Pulse? Meanwhile dia masih punya satu pencetan karena Chaos Assault. Wow, Gila. potongan yang mantap banget itu sliding tackle dari seorang Ten membuat Clara terdiam. Demon Star nggak bisa kembali untuk bersinar standing like a Bremen. Dan begitu saja langsung Siren mengamankan Lordnya dan sekarang kita lihat Ars di engage tapi sayang sekali dia salah engage. Jangan engage ke Ars guys, udah late game dia udah tanky banget. Jangan ngabisin resource kepada Ars. Tapi kalau misalnya Arsnya nggak digas, itu ada plus minus gak? Tahu gak? Plus minusnya kalau Arsnya itu nggak digas, dia bakal bisa menjadi salah satu penghalang team fight dan bakal ngeganggu seorang Azer. Azer udah punya pistol kali ini atau Malefic Roar. Tadinya mereka bakal coba fokus ke arah base dan juga bakal sakit banget damage dengan penetrationnya. Clara bakal diganggu. Langsung ada penetrasi ke arah belakang. Ars gak bisa bertahan cukup banyak. Berfighter ke arah belakang. Kali ini dapat langsung ada blazing duet ke arah belakang. Masih ada Wind of Nature dari seorang Azer. Masih bertahan. Ngamen on blast. Azer juga masih bisa hidup. Sedangkan Chantan didapatkan. Semua mulai masuk ke arah base-nya. Clara masih berhasil dapatkan poin tambahan. Satu hilang. Bahkan dua hilang. Yok still survive in the right there. Yok 1 health, 1 HP itu gila banget ini game. Sengit banget dari kedua tim Alter Ego dan juga Siren. Alter Ego yang bisa weather the storm out yang early game-nya dan mid game-nya sekarang bisa masuk ke late game dan mulai kelihatan bisa menang. Ini kalau kata cewek-cewek zaman sekarang, sengit dong, enggak sengit banget. Cuman jujur Bang Oji, ini lama-lama makin ketat. Iya. Karena gue lihat tadi ada satu momen di mana itu game changing banget ya kan. Nanti akan gue bahas di highlights ya. Yes. Karena ini gimana ya? Ini benar-benar hantam dan saling menghantam sih. Iya. Jadi di satu yang tadinya Hiren bisa war terus dapat keuntungan, sekarang udah mulai pelan-pelan menghilang keuntungannya ya. Jadi cuman kayak meninggalnya itu nggak kurang ada untungnya. Sementara kalau dari Alter Ego sendiri ya menggunakan Clara di sini 6-3-8, 6 kill, 3 death, 8 assist. Oke, udah mulai rising dari seorang Clara ya. Iya, tapi di Dengan sini momentum. iya betul sekali. Tapi di sini tuh kita harus lihat ya, Alter Ego mau menang berapa puluh fight tapi nggak akan guna kalau mereka nggak bisa nge-secure objektif. Betul. Malah aku kebalik. Ini bisa kalau begini terus Alter Ego bisa balik. Percaya sama gua. Iya. Ini Bisa balik, tapi mereka harus dapetin tower, dapetin apa. Tapi karena mereka itu di-push terus, pressure-nya nggak bisa gitu. Itu dia, makanya kenapa mereka tetap setelah habis menang team fight, mereka nggak maksa lagi. Mereka harus disiplin laningnya. Benar. Laningnya disiplin dulu, Benar. mereka bakal dapetin momentum ke arah wipe out ataupun 4-1. Nah, ketika 4-1 mereka baru rush abis-abisan. Yes, karena gini Bang Oji, dari tadi Alter Ego tuh sitting ducks. Dia benar-benar benar-benar cuma nge-defense saja, belum punya kesempatan untuk nyerang. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan dari Alter Ego untuk memenangkan game kali ini adalah salah satu mistake yang dibuat dari Siren Esports. Karena dari Siren Esports itu lebih disiplin kalau menurut gue dari tim fight-nya. Dia lebih rapi, dia lebih kokoh. Tapi kalau untuk solo fight, Seperti yang pernah gue bilang, Invis bakal coba dipasangkan ke arah belakang. Rea, asal pemopol harus hilang ke arah belakang, tapi ternyata J-nya pinter banget dia melakukan cutting minion karena dia tahu dia kalah team fight. Para pemain dari tim Siren Esports kehilangan 2 playernya lagi dan lagi seperti yang gue bilang. Ini momentum yang bisa didapatkan oleh Clara dan kawan-kawan. Boleh lihat itemnya Pak Produser sedikit, kita bakal bahas dari segi itemnya. Nah, kalau dari item kita lihat dong, kanan kiri ini udah hampir penuh semua ya. Kecuali Valir, Baxia, dan juga Lapu-Lapu nih. Tapi jadi gini Bang, dengan item yang udah penuh kayak gini berarti kan ini kan udah tinggal masalah skill, bukan gold XP, Positioning. ataupun dan positioning tentunya. Jadi yang dibutuhkan sama kedua tim ini sebenarnya bukanlah item lagi atau XP lagi, tapi momentum, mental. Sama-sama bener-bener nabrak-nabrakin mental, bener-bener nabrakin yang namanya teamwork. Siapa yang lebih jago teamwork? Oke, Claranya bakal ditumbangin, tapi ternyata lihat Yogsnya. Save the day, berhasil dihindari. Dapat SC ke arah belakang dari seorang Isaac mendapatkan godlike Clara. Nyawanya berkali-kali diselamatkan oleh tanknya. Ini dia. Kita sudah bilang, di balik core yang hebat, di balik core yang kuat, terdapat tanker yang hebat. Yes, betul banget. Itu lagi, itu pick yang gue bilang, Valirnya nge-save langsung bersama dengan Lolita ya, bersama dengan Yox itu mereka berdua bisa mengamankan Clara dari engage yang bagus dari Lunox. Yox bagus banget, dia langsung buka shield bulwark-nya, dia langsung di depan Clara, itu Clara satu kena Chaos Assault, dia mati, percaya nggak? Kalau Siren mau menang satu kuncinya, Invis harus bisa ngangkat seorang Cloud. Wait, Oke, tapi Clara, what are you doing? Dapat ke arah belakang, tapi masih bisa dihindari ke arah belakang. Dan ternyata ditukar lagi dan lagi permainan yang mind blowing dari seorang Alter Ego. Langsung diketok begitu saja. Momentum yang mereka dapatkan kali ini bakal mereka manfaatin sudah pasti ke arah Lord yang terhormat. Karena kalau ini enggak,
dari tim Alter Ego. Mereka belum tentu punya kesempatan seperti ini lagi. Retribution down, Hayabusa down. Ini kesempatan mereka untuk mengamankan Lord. Tapi kalau mereka di sini takut sama minion yang takut di backdoor, mereka bisa ragu-ragu dan bisa langsung di-capitalize oleh Siren untuk endgame-nya. Yes, betul banget sembarang betul. Tapi Clara benar tanpa ada basa-basi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Dan lihat para pemain dari tim Siren sudah berada di garis depan. Ada satu buah. Oh, Clara. Claranya Clara. free di arah belakang tapi dia masih punya immortality. No, Clara bakal dituju tapi yang di belakang sana blessing dan Clara down. Masih ada Yok di sana dengan satu buah yang benar-benar mendapatkan 3 legendary didapatkan Isaac lagi dan lagi tapi Clara harus down di sana. Rhea benar-benar menunjukkan kapabilitasnya. Dia tuju adalah seorang Clara. Gue gak peduli apa yang terjadi, Invis masih bisa bertahan dengan ada immortality yang dia miliki. What a play from Alter Ego and Siren Esports. Oh gila ini game tambah lama tambah kesengit tambah chaotic tambah seru lagi dan di sini kita langsung lihat saja Lord bakal diamankan oleh Siren karena super mininya sudah masuk ke dalam base Alter Ego. Gila seru banget sampai gue gak bisa napas pakai masker bro. Ngap. Joji, Yes. ambil. Ini kenapa dari seorang Claranya tuh kenapa tadi dia mundur langsung tiba-tiba gitu loh, karena dia nggak tahu sebenarnya kalau di belakang ternyata ada orang dan dia tetap mengeluarkan apa ya, dia malah justru menetapkan Blazing Duetnya yang dimana Lordnya malah jadi nyerang dia. Iya. Di saat Lord menyerang dia, HP tinggal sedikit, tinggal adanya seorang lapu-lapu dari Rhea yang menjadi finisher dari seorang Cloud tadi. Gila bro, Isaac-nya pakai Bloody Wing, satu hit ini Ezra bakal hilang, yakin bukan sembarang yakin gua. Lihat, satu combo minimal sisa 1/4 lah, 1 bar 2 bar Yes, lah. ini penutup hari yang menyenangkan banget sih. Ini seru Gila. banget ini game hari ini. Gua sampai ngap, turunin dikit kan napas kali ya. Ini contender game of the season nih. Parah, seru Gila, banget karena seru banget. bener-bener Sirennya kuat. Alter Ego-nya juga punya Iya. momentum karena dia punya hero di high ground yang cukup kuat. Iya. Di sini adalah momentum mereka dengan Feather Attack di arah mid lane. Rhea, gak peduli apapun yang terjadi menuju ke arah belakang. Brave Fighter jalan ke arah seorang sadar jauh di Aisyah. Tapi masih ada seorang Rhea di depan sana, seorang diri di sini. Theo Sasaundia dan membuat Art masih bisa bertahan. Meanwhile, di depan sana, Bapak sudah masuk ke arah base. Akankah ini menjadi bencana untuk tim Alter Ego? Siren Esports take the game to ini bencana. Wow, Siren